channel kau yang jangan buka aib dong. Brunda mau langsung mulai. Ya, kasih kesempatan bernapas dulu beliau. Biar sarapan dulu Bro Edis ini, kasihan. Ya. Jangan buka aib dong. Kasih napas dulu si Edisnya. Saya tuh udah tawarin Edis baca Iqra dari sejak 2002 tahun yang lalu. Itu spesial itu loh, spesial. Maksudnya saya tuh nggak pernah nawarin Goldian, nggak pernah nawarin Kores. Edis saya bilang, ayo Edis saya ajarin Iqra. Nggak mau dia. Oh sama, waktu saya ngajarin ini juga Pak Lamsen, makanya dia menghilang kan sekarang. Gue bilang kamu jadi murid saya gaji. Tapi ngomong-ngomong, mana ini kok belum di tempatnya si Kipli? Mulai aja belum, Bre. Nunggu Bang Edis. Kita kasih kau bernafas dulu, Dis. Edis, emang temanya apa, Edis? Kan antum yang nantang kan kita. Mau bahas Quran, kata gitu. Mau apa? Sesuai thumbnailnya aja, saya ingin membongkar gitu. Membongkar. Iya. Al-Quran itu apa? Membongkar rahasia Al-Quran. Judul yang sangat berani. Ngeri kali nih, Edis. Ngeri kali, Dis. Makanya saya mau karena saya penasaran gitu. Kalau mau debat-debat biasa mah mending tidur. Gini, karena mau membongkar makanya saya mau. Iya. Awal suaranya kecil. Oh, sorry. Edis itu jangan ulang-ulang lagi ya, kayak menaati Muhammad berarti menaati Allah. Kan kita nggak bahas itu. Jangan yang gini, jangan coba bawa tampil sesuatu yang baru biar telinga saya enak. Ini pagi ini saya malas dengar. Belum dari keroyok. Nanti dijauh saya. Kayaknya kalau sudah dijauh. Bentar kan belum mulai, Dis. Belum mulai kan, Dis. Sabar dulu lah kau. Kenapa, Dis? Ini Zoom baru ya, Dis. Jadi kita kumpul-kumpul di sini emang. Bukan karena nungguin situ. Bukan tempat JCC lagi. Bukan. Ya, lo nanti nih kasih ucapan selamat ya ke Zoom MMCI yang baru beberapa hari ini dibuka. Bagus. Ya, bagus. Dikiranya Edis yang kita tunggu sampai kita rame enggak? Jadi maksudnya gini, kalau Kipli kan termasuk bisa dibilang pemain lama. Jadi subscribers juga udah banyak, hampir 200.000. Menurut saya memang udah waktunya memang berdiri sendiri. Makanya saya juga kemarin gimana Zulkifli ini kok bisa nempel di JCC kan. Makanya ini menurut saya bukan nempel. ZZZ itu saya juga termasuk pendiri di sana. Bukan nempel itu. Lu belum lihat tantenya ya? Di sini ada beberapa pendirinya termasuk si Kores juga, beliau, ada Goldian, semuanya lah kita di sini gitu. Termasuk Budak Angon juga, beliau juga pendiri. Jadi Islam sudah di ini anunya gimana rule-nya? Sebentar. Gurunda gimana, udah live? Saya sudah. Oke. Baru aja. Waduh, aku hilang dulu. Karena dia kan mau cari channel saya kan. Oke. Si Edis. Ya udah tuh, ini berarti Ukhti Sifana tafadhol muqaddimah. Saya live juga dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi pemirsa setia Mu'alafah Sultana Channel, Zulkifli M. Abbas Channel, dan ada siapa lagi nih? Bang Goldian melive-kan nggak? Enggak, lanjut. Tapi sebut saja Pendeta Abednego penyampai kebenaran. Ya, Pendeta Abednego penyampai kebenaran. Ya. Bang Kristus juga hadir. Banyak di sini. Jadi kita bersama dengan Bang Edis dari Edis TV Channel akan membahas mengenai temanya ini sangat bikin menggemparkan sekali ya. Tema yang diberikan oleh Bang Edis TV ini bahwa Bang Edis akan membongkar rahasia dari Al-Quran gitu. Jadi untuk
diskusi kali ini peraturannya kita tidak menggunakan timer, jadi diharapkan untuk ketertibannya dari yang berdiskusi untuk kedua narasumber dari pihak Muslim dan Kristen saya sudah mengetahui lah ya peraturannya. Jadi jika narasumber dari pihak Muslim sedang memberikan pemaparan, dari pihak Kristen jangan menyela gitu ya. Dan jika sudah menggunakan kata-kata silakan baru bisa dilanjutkan gitu. Jadi dilarang untuk memotong pembicaraan, jadi supaya teratur gitu ya. Jadi jangan saling tumpang tindih seperti itulah. Nah, jadi karena kita nggak menggunakan timer, jadi kita diharapkan untuk saling menjaga ketertiban aja dalam berdiskusi gitu. Nah, untuk opening statement, saya persilahkan nih kepada yang membuat tema kan Bang Edis nih. Nah, Bang Edis TV dulu deh yang opening statement. Silakan Bang Edis TV. Opening berapa lama? 1 jam boleh. Nggak usah lama-lama lah. Ya, 10 menit gitu. Dipersilahkan Bang Edis. 10 menit? Ya, 5 menit aja. Kalau udah menggunakan kata silakan baru nanti Bang Zuma bisa melanjutkan gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas diundangnya saya oleh tim official ya mungkin dari Zulkifli Abbas. Sekitar beberapa hari yang lalu saya itu dapat pesan dari WhatsApp untuk ajakan diskusi. Nah, saya nggak tahu kalau lawan diskusi saya itu ternyata Zulkifli Abbas ya yang merupakan pentolan dari sesama YouTuber ya, sama YouTuber Muslim. Cuman itu dadakan gitu. Saya baru ketahui itu setelah waktu saya bangun pagi tadi. Oh, ternyata lawannya Zulkifli. Saya terkaget bukan karena apa. Saya terkaget kok tumben Zulkifli kok sudah bernyali begitu menghadapi saya gitu. Pikir saya apakah akan gentar selama-lamanya? Oke lah. Ya. Sekarang saya langsung ke tema aja. Jadi pertama gini teman-teman semua ya. Kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai asal-usul Al-Quran. Ya. Karena ada banyak sekali ya hal-hal yang ingin saya utarakan tentang Al-Quran ini, di mana di dalam hemat saya, itu umat Muslim sendiri tidak mengetahui hal-hal ini. Nah, rahasia-rahasia apa nanti yang akan saya ungkapkan di sini? Yaitu tentang asal muasal Al-Quran yang selama ini itu tidak diketahui oleh umat Muslim, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para scholars ya, yang sudah diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, terutama di Barat, ya, dan juga sebenarnya di dunia Islam sendiri. Tapi hanya saja hal-hal ini memang konsumsi para akademisi. Ya, bukan konsumsi orang-orang awam. Nah, hal-hal apa saja itu nanti yang akan saya utarakan, karena ini baru opening statement ya, jadi nggak usah langsung saya utarakan, adalah hal-hal yang tentu saja akan mengguncang iman, ya, jadi katakan begitu. Kenapa mengguncang iman? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman saya, saudara Muslim itu, ini bahasa saya, itu bisa dikatakan menjunjung tinggi Al-Quran. Ya, bahkan kalau saya harus melebih-lebihkan, dikatakan siap mati begitu demi Al-Quran karena cintanya terhadap Al-Quran. Nah, yang ingin saya utarakan adalah, ini pemanasan sedikit saja. Salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu mengenai asal-usul Al-Quran, ada satu kata begitu, bukan hanya satu kata, sebenarnya ada banyak sekali kata. Ya, itu Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran ya, mengatakan bahwa ada 200 lebih ya, sekitar 270 kurang lebih kosakata asing di dalam Al-Quran. Dan salah satu kata yang, karena dari sekian banyak kata saya akan pilih-pilih saja yang sudah sangat familiar ya. Misalnya kata rokim di dalam Al-Quran
yang dimana saya rasa Zulkifli pun tidak akan bisa menjelaskan dengan betul-betul tepat apa arti dari rokim itu. Kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama, kita akan menemukan banyak sekali tafsir mengenai arti dari rokim ini. Ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang tidak ada kesepakatan ya tentang arti dari rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9 atau 8 itu. Nah, adanya fenomena semacam ini, adanya kata-kata yang ini kalau di dalam hemat saya itu memiliki arti yang absurd, ya arti yang tidak jelas, yang dimana para mufasir menebak-nebak artinya. Ini membuat para peneliti Al-Quran berpikir tentang apa sebenarnya bahasa Al-Quran ini. Ya, nanti itu akan saya utarakan panjang lebar, karena Al-Quran seringkali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab, ya kan? Yang perlu disadari oleh teman-teman begini, ya. Ada suara bocor. Suara siapa nih? Ya. Jadi gini. Yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak ada satu buku yang menjelaskan dirinya berbahasa apa. Misalnya gini, misalnya kalian beli sebuah buku ya, taruhlah kalian beli misalnya koran pagi ini. Ya, surat kabar hari ini, majalah hari ini. Tidak ada di buku manapun di dunia ini, tidak ada yang buku yang menginformasikan kepada pembacanya buku ini dalam bahasa apa. Ya, dalam buku apapun ketika kalian beli, dia tidak menjelaskan ini bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia, buku ini bahasa Inggris, buku ini bahasa Arab. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan kepada pembacanya dalam buku apa buku itu. Ketika kalian baca koran pagi ini, koran itu tidak ngomong gini, buku ini, media hari ini dalam bahasa Indonesia, surat kabar ini dalam bahasa, nggak ada, karena isinya itu sudah menunjukkan kepada pembacanya buku itu berbahasa apa. Nah, tapi Al-Quran membuat satu pernyataan bahwa Quran ini dalam bahasa Arab. Ya, itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan Quran ini dalam bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu menginformasikan hal itu? Kalau saya bandingkan dengan ini ya, misalnya kalian beli buku bahasa Indonesia, tidak ada di mukadimahnya itu dikatakan ini, buku ini bahasa Indonesia. Nah, karena informasi itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Karena bahasa dari buku itu sendiri sudah menjelaskan itu bahasa apa. Nah, Al-Quran mengatakan, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab dikatakan la'alakum takilun, ya, supaya kamu memahaminya, supaya kamu mengerti katanya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, apakah ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Sehingga dikatakan sekarang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini menjadi satu pertanyaan di kalangan para scholars. Sebenarnya apa bahasa Al-Quran ini asalnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas di mana kita bisa berpikir ulang untuk melakukan kajian ulang sebenarnya Al-Quran ini dalam bahasa apa. Nah, untuk closing statementnya biar agak panas sedikit, Zulkifli kan saya senangnya manas-manasin dia. Nah, gini. Nah, jadi kalau kita beli buku terjemahan, ya, misalnya kita beli buku terjemahan, kita pergi ke toko buku nih, kita lihat misalnya buku tafsir Ibnu Katsir. Maka di depan mukadimahnya itu perlu dikatakan begini, tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa di situ perlu diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Makanya hal-hal semacam itu, pemberitahuan kepada pembaca bahwa ini dalam bahasa ini dalam bahasa itu, hanya dapat dipahami, hanya masuk akal ketika itu adalah informasi tentang penterjemahan. Makanya ketika kita beli buku tafsir Ibnu Katsir dikatakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Ini buku ini dalam bahasa Inggris supaya orang Inggris memahami. Itu menandakan adanya proses translation, ya, adanya proses penerjemahan. Nah, apa nanti bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa adanya indikasi bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab,
Nah itu nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi tidak mungkin waktunya cukup ya karena cuma sebentar. Nanti akan saya ambil contoh-contoh yang prominent, yang menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah masalah Rokim tadi ini. Biar saya tutup ya. Nah, banyak penerjemah ya, banyak penafsir para ulama ya. Kalau kita baca Al-Kahfi ayat 9, walaupun dalam bahasa apapun, Rokim itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena ini artinya apa? Ini apa arti Rokim ini? Ada yang ngomong begini begitu. Nah, penutup dari opening statement, apakah ini buku yang Anda, kalau saya ingin melebihkan kata-kata, yang Anda rela mati untuknya? Apakah dengan buku yang ada kata-kata yang tidak jelas begini, yang artinya multitafsir? Mohon maaf ya saya katakan tidak jelas ini karena menimbulkan multitafsir. Ya, nggak ada orang Indonesia berdebat tentang arti pintu. Semua orang Indonesia nggak ada yang berdebat pintu itu apa. Tapi para ulama berdebat tentang apa arti Rokim itu. Itu adalah salah satu contoh pertama. Nanti saya akan tunjukkan banyak contoh. Tapi untuk sementara itu dulu, saya berikan kesempatan kepada Zulkifli M. Abras. Terima kasih. Persilakan untuk Bang Zuma untuk datang Bang Edi. Baik. Ukti izin kohosin hamba. Lanjut. Oh iya. Bisa saya mulai? Bisa Bang Zuma, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya telah mewahyukan sebuah buku panduan yang kemudian disebut dengan Al-Quranul Karim, di mana buku panduan ini adalah kitab suci yang di dalamnya termaktub seluruh urusan manusia yang terkait dengan hubungannya kepada Allah, pada pencipta alam semesta, dan juga hubungannya kepada sesama makhluk. Al-Quran sebagai penjabat daripada rahmatan lil alamin. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari manusia yang tadinya jahiliyah, tidak mengerti apapun tentang kebenaran. Ketika datang kebenaran pun dipelesetkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang memahami tentang kebenaran, namun kemudian Al-Quran kembali datang dari wahyuan yang diterima Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita selaku umat Islam mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang benar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang ada di Zoom, dan juga teman-teman dari live comment netizen yang ada di Zoom yang lagi live di acara ini. Pagi ini kita kedatangan tamu ya. Saya juga tidak pernah kemudian melakukan tantangan terhadap Edis. Cuman saya ditawarkan akhirnya mau tidak berdialog dengan Edis. Saya bilang ya nggak apa-apa. Bilang silakan aja atur waktunya. Itu pemberitahuannya kemarin kok nggak salah, semalam. Nah, ketika berbicara mengenai apa yang kemudian saudara Edis Sidabutar sampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran memang jelas diterangkan ya, bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, sekiranya orang yang kemudian bisa memahami ilmu daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, lapas Qur'anan yang berasal dari kata qara'ah, itu bermakna membaca, dan qira'atan yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran ini kemudian diwahyukan oleh Rasul Muhammad SAW kepada bangsa yang menuturkan, melisankan bahasa linguistik, bahasa Arab. Jadi sangatlah tidak mungkin kemudian sebuah kebenaran, mengklaim dirinya kebenaran, kemudian mengklaim dirinya wahyu Tuhan, mengklaim dirinya kalamullah, diwahyukan kepada orang yang menggunakan bahasa Aramaik, tapi kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Nggak mungkin. Itu adalah pembodohan namanya.
Karena itulah kemudian kenapa Al-Quran ini didasari dengan pernyataan Allah bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu nantinya akan memberikan poin-poin tertentu kepada bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Apa di antaranya? Allah mengatakan, "Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ini tama'atil ins wal jins." Jadi Allah menantang, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Jadi bukan tanpa alasan Allah itu kemudian mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kemudian ada satu sosok manusia yang kemudian memprotes, kemudian menganggap Al-Quran itu bukan bahasa Arab karena di dalamnya ada kata ar-raqim atau kata raqim, ya itu adalah keusilan yang tidak berdasar terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran menerangkan, ya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah menantang itu. Sesungguhnya jika kamu berkumpul, wahai jin, wahai manusia, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, ini di tengah-tengah kita muncul jinnya, muncul manusianya. Tapi apa yang dia bawa? Al-Qarib. Hanya ada satu kata Al-Karim itu yang dia bawa. Dia tidak mampu, Ar-Raqim maksud saya, dia tidak mampu kemudian membawa satu kitab yang bisa menyamai Al-Quranul Karim. Artinya tantangan Allah belum terjawab. Ketika kemudian Al-Quran datang dalam bahasa Arab, orang-orang Arab tidak mampu menjawab tantangan ini. Allah menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara, ya, qul fa'tu bi asyri. Jadi Allah menurunkan surah mithlihi yang sama seperti Al-Quran, muftarayat. Itu tantangan oleh Allah. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika tadi Allah menantang orang-orang yang menuturkan bahasa Arab, wahai kalian yang mampu berbahasa Arab, yang kemudian datang Rasulullah Muhammad SAW kepadamu dengan membawa sebuah wahyu yang juga bahasa Arab. Jika kamu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulku, kata Allah, maka coba kamu berkumpul dengan seluruh jin, buat juga semisal Al-Quran. Gak bisa ada yang membawa itu, gak bisa ada yang membuktikan tantangan itu. Allah kemudian menurunkan tantangannya, level tantangannya. Jika kamu tidak mampu satu kitab, kata Allah, maka buktikan bahwa dia Rasul Muhammad SAW yang membuat Al-Quran itu. Katakan, sampaikan kepada mereka, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat oleh mereka. Ajaklah di antara mereka supaya kamu bisa membuktikan bahwa apa yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu benar dari Rasul Muhammad SAW, bukan dari pencipta alam semesta. Tantangan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berbahasa Arab. Kalau tantangan itu diberikan kepada orang yang bernutur bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Makassar, ya lucu lah. Tapi ini Allah tantang kepada siapa? Orang yang menuturkan bahasa Arab. Mampu mereka? Tidak. Allah kemudian melalui Rasulnya menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara qul fa'tu bi surah mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau mereka tadinya tidak mampu menantang apa yang engkau bawa berupa satu kitab yang menjadi landasan pembatalan Quran sebagai kalamullah, dan kemudian aku turunkan 10 surah dari apa yang aku tantangkan, dan mereka juga tidak mampu, maka cukup satu surah. Suruh mereka buat semisal Al-Quran. Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran. Dan ajarlah siapa saja di antara kamu yang mampu membuat selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Muncul di tengah kita. Bukan satu ayat yang dia bawa satu kata. Kata Ar-Raqim yang dia bawa. Padahal tantangannya satu surah, 10 surah, satu Al-Quran. Dan sangat-sangat disayangkan, kita tidak bisa kemudian menyalahkan sepenuhnya saudara kita Edi Sidabutar. Kenapa? Karena dia tidak mampu menunjukkan kelalaian, kesalahan, ya, kekhilafan di dalam Al-Quran, sehingga dia hanya menantang
Apa yang kemudian Allah terangkan di dalam Al-Quran, wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan. Hanya itu yang dia bisa bawa, sehingga dia mengatakan Ar-Raqim itu bukan bahasa Arab. Dia lupa bahwa di dalam perspektif penutur manusia, bahasa manusia itu adalah merupakan asal-usul sebuah bahasa, itu adalah landasan bunyi dari yang disuarakan oleh kaum-kaum terdahulu sehingga membentuk sebuah bahasa. Bahasa Arab kita tahu itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa keturunan Abraham, ya, bahasa Abrahamaik, ada Aramaik, ada Ibrani dan seterusnya. Dan bahasa Arab juga berasal dari bahasa-bahasa yang ada di kaum-kaum sekeliling daripada bangsa Arab itu sendiri. Jadi kemudian kalau ada satu ketika kita menemukan ada bahasa yang berkesesuaian dengan bahasa di luar daripada bahasa Quran, ya maklum aja. Kenapa? Justru itulah yang Allah tantang. Orang-orang yang sudah menggunakan kata rakim, Allah gunakan kata itu lagi. Supaya orang-orang itu mampu kemudian menciptakan sebuah surah yang bisa menandingi Quran. Tapi rupa-rupanya tidak ada yang mampu. Sampai hari ini nggak ada yang mampu. Jangankan membuat semisal satu surah dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran kehilangan original teksnya saja nggak mampu dunia ini. Sekuat apapun sebuah negara, sehebat apapun sebuah kekuasaan, ya, setinggi apapun tahta manusia di atas muka bumi ini, sebenci apapun dia terhadap Islam, terhadap kalamullah, terhadap Quran, mereka tidak berdaya untuk kemudian menghilangkan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang kemudian kita anggap sebagai sebuah kitab. Misalnya, Amerika sebuah negara yang taruhlah misalnya benci terhadap Islam. Mereka minta ke Arab Saudi masukkan Al-Quran ke dalam negaraku, saya minta 3 kontainer, tetapi dengan syaratnya cukup terjemah saja. Jangan ada bahasa Arabnya. Tak ada kekuatan yang seperti itu. Untuk membentuk itu, melisankan itu saja mereka nggak mampu. Jangankan melisannya, membuat sebuah surah saja kepada yang punya kompetensi menerbitkan Quran. Terbitkan Al-Quran versi bahasa Indonesia tanpa menggunakan original. Itu tidak ada. Bisa jadi ketika mereka melakukan pertemuan muktamar, ayo kita minta kepada Saudi Arabia untuk menerbitkan Quran. Tapi versi bahasa Yunani misalnya. Boleh jadi mereka jatuh palu pada saat itu. Tapi ketika mereka mengirim surat atau lagi nelpon, mulut mereka kaku untuk mengatakan itu. Tinta pulpen mereka seketika habis untuk menuliskan itu. Tak mampu sampai kepada penerbit Quran pesanan mereka. Sehingga apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itulah Quran. Subhanallah. Kalau kemudian hari ini sahabat kita Edis Debutar membawa kata Ar-Raqim atau kata Raqim yang kita bisa pahami kemudian sebagai terjemah batu tertulis atau batu yang ada di dalam surah mana tadi dia katakan itu penggambaran jelas bahwa kemudian ketika kata ini masuk ke dalam Al-Quran itu sudah masuk kategori bahasa Arab. Karena kenapa? Raqim itu dalam pemahaman umat Islam dan bahasa linguistik Arab itu memang berasal dari bahasa Arab. Itu intinya. Kalau kemudian dikatakan, oh tidak, ada penutur bahasa lain yang lebih dulu mengatakan itu hanya secara buku tulang, kebetulan saja. Demikian sementara ya, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini karena sifatnya ini adalah edukasi terhadap diri saya sendiri dan juga teman-teman muslim pada khususnya. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Edis untuk menanggapi penjelasan dari Bang Juma. Sebelum Edis menjawab, Dis, itu surah berapa, Dis? Al-Kahfi 8 atau 9, coba cek aja. Oke, siap, yuk lanjut. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Zulkifli Abbas atas pemaparannya. Juara saja. Lanjut. Tolong di-mute yang Bentar, outfit kau kece kali, Dis. Kayak ustaz gitu. Di-mute dulu, yang lainnya di-mute dulu. Ya, lanjut. Ya, jadi hari ini saya ingin mencoba menjadi ustadz kalian semua di sini ya. Nah, jadi begini ya, teman-temanku semua, sobat-sobat muslimku semua, begini. Dari apa yang panjang lebar diutarakan oleh Zulkifli Abbas, pertanyaan saya tentang makna dari Ar-Raqim itu sama sekali tidak terjawab.
Dia hanya mengatakan itu adalah bahasa yang sudah diarabkan. Tapi apa artinya? Apa definisinya? Saya minta definisi arti. Inikah buku yang Anda rela mati untuknya, yang Anda sendiri tidak tahu artinya? Bagaimana mungkin Anda punya buku yang Anda klaim jelas, bahkan dikatakan lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas, tapi Anda tidak tahu artinya? Ya, adapun banyaknya tafsir, ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu bla bla, banyak sekali tafsir. Itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang sepakat atau tidak ada yang tahu persis apa arti dari rokim itu. Kalau Anda bilang itu sudah menjadi bahasa Arab, apa akar katanya? Ya, root wordnya apa? Ya, itu harus Anda jelaskan kalau memang itu bahasa Arab. Ya, sama seperti kita orang Indonesia. Ya, ketika kita menemukan di dalam satu buku ada tulisan di situ tungkriung, kita baca buku bahasa Indonesia, terus kita temukan ada kata tungkriung. Apa ini tungkriung? Ini bukan bahasa Indonesia. Ya, ini menjadi satu beban bagi Anda, Zulkifli Abbas, sebagai seorang pemimpin, untuk menjelaskan kepada umat Anda apa sebenarnya arti dari rokim itu. Tadi kan sudah saya bilang itu satu dari sekian banyak. Saya tidak bilang hanya satu-satunya, ada banyak sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu, saya sudah menulis sebuah buku, ya, di sini. Jadi sebelum saya baca buku saya, ada Zulkifli Abbas tadi mengatakan tantangan untuk membuat satu surat semisal Quran. Menurut saya, ini dalam hemat saya, tantangan ini bersifat subjektif. Tantangan ini bersifat absurd. Kenapa? Karena kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa ini lebih baik atau ini sama setara dengan Quran? Sama seperti misalnya gini, saya adalah seorang koki, ya, kemudian saya buat satu makanan untuk diri saya sendiri, misalnya saya bikin telur dadar begitu, saya tantang seluruh dunia, ya, coba seluruh dunia berkumpul, bahkan ditolong oleh setan, oleh jin, oleh siapa sekalipun, untuk membuat nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng saya. Karena tidak jelas kriterianya apa, karena tidak jelas siapa yang menentukan ini lebih baik atau lebih buruk dari masakan yang saya buat, maka tantangan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh siapapun. Karena jurinya saya, ya, kalian berkumpul untuk membuat makanan yang lebih enak, ya, telur dadar yang saya buat ini tidak akan ada, karena jurinya saya yang menentukan. Sama seperti kalian, kalau kalian bilang buatlah satu surat semisal ini, siapa jurinya? Kalau kalian jurinya, tidak akan ada yang bisa menang, karena kalian jurinya. Sama seperti saya, kalau saya buat makanan semacam itu, tidak ada kalian yang bisa menang, karena saya yang ngerasain, saya yang nentuin. Ya kan? Ini yang saya bilang tantangan yang sifatnya subjektif. Makanya saya tidak perlu terlalu menanggapi itu. Nah, sebenarnya saya ingin katakan, ya, saya membacakan aja buku saya di sini, ya, saya ini teman-teman yang kalian biar ini yang Muslim saya bagikan gratis, ya, kepada Muslim, ya. Yang Kristen juga kalau mau juga boleh, tapi saya fokuskan kepada Muslim gratis kepada kalian. Sama ongkirnya semua gratis. Nah, coba saya bacakan saja, saya tutup dulu video saya bacakan, ya. Jadi gini. Kalau kita baca di dalam Az-Zumar ayat 28 dikatakan Quran dalam bahasa Arab, ya. Fushilat, ya, ayat 3 dikatakan kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, ya. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 195, bahasa Arab yang jelas. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa Al-Qur'an sering, ini saya sedang membacakan buku saya, mengapa Al-Qur'an sering mengatakan ini bahasa Arab, bahkan sampai-sampai mengatakan ini bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabian mubin. Mengapa Al-Quran perlu memberitahu bahwa dirinya bahasa ini dan itu? Apakah pembaca Al-Quran itu sendiri tidak tahu bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Jika pembaca Al-Quran itu tahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, untuk apa lagi Al-Quran memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran sendiri. Dikatakan la'alakum takilun. Ya. Nah, atau apakah sebelumnya, ini menjadi pertanyaan, yang menjadi pertanyaan sekarang gini, apakah sebelumnya ada Al-Quran yang bukan berbahasa Arab, sehingga perlu diberitahu bahwa sekarang ada Al-Quran dalam bahasa Arab? Atau apakah ada orang yang mencurigai bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab yang lurus, bukanlah bahasa Arab yang benar? Dan ataukah ada yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas? Atau lebih parahnya,
apakah ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab? Ya, karena sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu pada dasarnya itu gundul, ya, huruf tanpa harokat. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah, jika ada bahasa Arab yang jelas, lalu seperti apa bahasa Arab yang jelas, yang tidak jelas? Karena Al-Quran mengatakan lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas. Kalau dikatakan bahasa Arab yang jelas, maka pertanyaannya sekarang, bahasa Arab yang tidak jelas seperti apa? Ya kan? Nah, ini sebenarnya ayat ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 103 yang teman-teman juga sudah pada tahu, dikatakan di sana bahwa ada orang-orang, ya mungkin kalau bisa moderator menampilkan ayatnya. Jadi ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Al-Quran itu dari orang ajam. Nah, Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan bagaimana mungkin dia mempelajari dari orang ajam sedangkan dia berbahasa ajam, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, seperti apa bahasa Arab yang tidak jelas tersebut? Menurut saya, bahasa Arab yang tidak jelas tersebut adalah bahasa Arab yang tidak fasih, atau bahasa Arab yang tidak jelas maknanya, atau bahasa Arab dengan gaya asing karena berasal dari orang ajam. Ya, bahasa Arab yang dituturkan oleh orang asing. Saya kasih contoh gini, kalau ada orang bule tinggal di Indonesia, baru taruhlah 3 bulan, 6 bulan, dia bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia gaya belepotan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak jelas atau seperti tuduhan orang tidak fasih? Nah, itu tuduhannya. Nah, untuk menjawab tuduhan itu, ya saya buka lagi kopan saya ya. Jadi gini teman-teman semua. Tadi Zulkifli, saya buka lagi open game aja biar lebih enak ya. Tadi Zulkifli mengatakan bahwa Quran itu artinya adalah bacaan. Apakah benar kata Zulkifli? Jadi teman-teman, untuk nama kitab saja, untuk nama kitab itu ulama berdebat. Ya, kita harus jujur di sini, nggak boleh bohong. Zulkifli juga saya harap jujur, Anda jujur. Ya, di dalam buku saya katakan, ya. Jadi kita harus jujur mengakui bahwa ada banyak sekali tafsir Al-Quran. Ya, sebut saja ya, saya sebutkan buku-buku tafsir dalam Al-Quran ya. Ada Muqatil bin Sulaiman ya, buku tafsir tertua ya. Ada Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hitung, saya perkiraan saya, itu ada sekitar 40 buku tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita mentadaburi ya satu persatu buku tafsir itu, ya teman-teman, sebuah bahasa, saya sudah 9 tahun ya mengkaji Quran ini, kita dapat menemukan ada banyak sekali penafsiran terhadap tiap-tiap paragraf dalam Al-Quran. Bahkan parahnya, ya, sering ditemukan adanya sebuah kosakata yang mufasir sendiri berbeda pendapat mengenai makna dari kata. Jadi makna dari sebuah kata loh, ya. Nah, saya kasih contoh untuk nama kitab. Kata Al-Quran saja, ya, kita dapat menemukan ada banyak sekali tafsir mengenai apa sebenarnya arti dari kata tersebut. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu tidak memiliki akar kata. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu berasal dari kata al-qara yang artinya mengumpulkan. Ada juga yang berpendapat dari kata qara'a, kata Zulkifli tadi, yang artinya bacaan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Quran itu tanpa hamzah, ya. Ada juga yang mengatakan Quran itu dengan hamzah. Ya, pokoknya untuk nama kata saja itu berdebat. Ya, untuk nama kitab, ya bayangkan ini nama kitab loh. Apa definisi dari Quran? Akar katanya apa? Itu ada banyak sekali. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan, saya ingin tahu kalian satu informasi begini ya. Dahulu sebelum adanya Islam, sebelum ada agama Islam, ya bahkan sampai detik ini kalau kalian ini, itu orang-orang Kristen dari Syria Aram, ya dari Aram, itu menyebut teks-teks keagamaan mereka dengan kata Keryana. Perhatikan ini, sampai detik ini, ya kalau kalian pergi ke Kristen Syria, ya di bahasa Aram sana, kalian akan menemukan dalam liturgi-liturgi mereka, buku-buku mereka itu disebut dengan Keryana. Nah, ini menjadi satu pemikiran ulang. Apakah jangan-jangan kata Al-Quran ini merupakan derivasi? Ya kalau teman-teman tidak tahu derivasi itu perubahan gitu, perubahan fonem dari kata-kata. Merupakan derivasi dari kata Keryana, ya, yang merupakan yang artinya itu teks-teks liturgis keagamaan. Nah, itu dari sekian banyak contoh ya. Saya akan tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang para
para scholars ya itu membuat satu bukti, merangkai satu bukti-bukti bahwa itu tadinya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Aram. Ya, salah satu contohnya misalnya adalah Quran surat 6. Ini saya kandungkan dikit ya. Quran surat 6 ayat 164 tentang arti al-hawaya ya. Di sini dikatakan al-hawaya itu adalah lemak yang menutup perut. Ya, padahal kalau kita cari akar kata dari al-hawaya, ini nggak ketemu, ini apa al-hawaya ini. Nah, para scholars itu mencari tahu, karena ini tidak ditemukan kata dasarnya, maka para scholar mencari dalam liturgis bahasa Aram. Ternyata itu kalau jim itu kan ada bisa kho, bisa ha, bisa ha ya. Nah, jadi ada ini para scholars, bukan saya yang mengatakan. Ini para scholars mengatakan ini kemungkinan para mufasir itu salah meletakkan harokat. Jadi bunyinya itu bukan al-hawaya, bukan ha, ya, bukan ha, tapi al-zawaya, ya, atau al-ghawaya, yang dalam bahasa Aram itu artinya adalah bagian dalam, ya, bagian dalam hewan. Itu yang diharamkan. Itu sebenarnya bahasa Aram. Nah, ada banyak hal lagi. Misalnya, ya salah satu, kita ambil satu contoh aja biar nggak terlalu banyak ya. Oke, saya bacakan dulu biar selesai. Kemudian arti dari kata alif lam mim, ya. Kalau kita tanya ini sama Zulkifli M. Abbas termasuk, pasti dia tidak tahu artinya apa, karena dia mengatakan itu hanyalah huruf-huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca, misalnya salah satu buku, bukunya di kamar sebelah, buku yang ditulis oleh Gabriel Sauma, ya, yang berjudul Mistranslated, ya, Misleading dan Miswriting of Quran, yang bahasa Indonesianya itu salah translate, salah baca dan salah tulis dalam Al-Quran, ya, buku itu bagus sekali. Dia mengatakan misalnya, ya banyak sekali contoh-contohnya. Saya ambil satu contoh aja misalnya ini dari alif lam mim ini ya. Kalau kita baca ini dalam bahasa Aram, ternyata arti dari alif lam mim itu artinya adalah silent, ya, atau hening, ya, dari bahasa Aram yang artinya alem itu artinya hening. Contoh misalnya gini, sampai sekarang kalau kalian pergi kepada Kristen Syria, sebelum melakukan peribadahan, mereka itu mengatakan alem itu artinya heninglah, diamlah. Nah, baru mereka bisa melakukan peribadatan. Nah, kalau kita baca menurut scholar dari Muslim, alif lam mim ini banyak sekali artinya. Ada yang ngomong itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada satu statement, ya, dikatakan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zulkifli M. Abbas pernah bertanya kepada saya? Biar saya jelaskan. Loh, kan ada perintah Quran untuk menanyakan, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya kalau kita membaca dari liturgi Aram, ini sebenarnya ada artinya. Tapi kalau kita membaca dari Muslim sendiri, dikatakan alif lam mim ini apa? Ya, kita temukan sendiri banyak sekali tafsirnya. Ada banyak sekali kata-kata, ya. Ada banyak sekali. Pokoknya ini saya utarakan nggak sempat waktunya. Tapi nanti saya akan senang membahas kata yang sudah familiar saja. Misalnya yaitu tentang arti dari Al-Kautsar. Bukan. Dari arti apa? Ya, Al-Kautsar juga termasuk, ya. Al-Kautsar itu kalau menurut Muslim itu dikatakan air sungai, ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita baca itu menurut teks-teks Aram, itu artinya beda. Itu jadi sesuai dengan konteks kalau kita bahas dari bacaan-bacaan Aram. Nah, ada satu buku yang sangat bagus, ya, yang ditulis oleh Christoph Luxemburg yang berjudul The Syrio-Arabic Reading of Quran, bacaan Al-Quran menurut teks Syria. Itu kata-katanya menjadi lebih masuk akal di dalam saya ketika saya membaca Al-Quran. Karena kalau saya membaca Al-Quran menurut terjemahan dari teman-teman Muslim, saya hanya menemukan banyak sekali tanda kurung, kata-kata tambahan, ya, yang ditambahkan ke dalam situ yang sebenarnya sendiri tidak ada untuk membuat kalimat itu seperti menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau dibuang tanda kurungnya semua, saya bingung ini gimana ini? Seperti kok kekurangan kata-kata gitu kalau nggak ada tanda kurungnya. Nah, makanya menjadi penasaran bagi para scholars, ya, dari barat tentu saja, yang mencari sebenarnya
Bang Edis, maaf saya masih lama nggak? Soalnya ini udah terlalu lama. Giliran Bang. Ya masa 2 jam. Ya silakan Bang Juma. Ya, jadi ya geli-geli juga sih lihat orang yang buta menerangkan kepada orang yang melek. Ini kalau kita lihat dari cara Edis menjelaskan, malah semakin menguatkan imannya umat Islam. 1400 tahun silam, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita umat Islam. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Itu sangat jelas itu. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, lalu menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah mereka datang, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Edis Sidabutar mencoba untuk mengkritisi Quran. Tapi baca huruf hijaiyah nggak bisa. Ini celaka ini. Ya, mengaku ingin apa itu tema yang dia pilih? Yang ingin membongkar katanya. Tapi yang dia bahas itu apa? Orang Kristen Syria yang mau ibadah katanya ada kata alem, artinya senyaplah atau diamlah. Dia lupa kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata hadi atau askut yang berarti diamlah, heninglah. Bukan larinya ke alif lam. Jadi dia hanya cocok-cocokan untuk menggambarkan nubuatan yang ada di dalam Al-Quran. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dia mau kita meninggalkan Quran lalu menuju kepada buku Yunani yang penuh dengan ajaran paganisme, menyembah kepada manusia. Kalau kemudian ada dari dia katakan Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang yang menutur bahasa apa dia bilang tadi itu ajam ya, itu tidak ada bukti. Dan kalaupun ada pembuktiannya, bukti apa yang dia bisa sodorkan? Hanya klaim dan tuduhan saja. Nah, Al-Quran itu 30 juz, ayatnya sangat terinci. Ayatnya itu bukan cuma 100, bukan cuma 200, ayatnya itu banyak. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan akidah. Itu tidak pernah melakukan penelitian atau pembahasan kata per kata di dalam wahyu yang dia sampaikan dalam pendekatan linguistik atau dalam pendekatan sejarah kitab-kitab terdahulu. Tidak ada itu. Literasi mana, ya kurikulum mana di dalam disiplin ilmu Islam yang kemudian membahas tentang kodifikasi Quran, di mana poin-poinnya adalah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengambil satu ayat di dalam Al-Quran untuk kemudian diterangkan bahwa itu berasal dari bahasa lain daripada Al-Quran itu sendiri. Kita memahami bahwa Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar kata dari kata qara yaqra'u Quranan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kalau hari ini kemudian Edis Sidabutar, saudara kita dari Kristen yang nampak ke-Islam-Islaman, itu sudah nyata itu. Tujuannya adalah untuk menyesatkan, membawa umat Islam ya yang taat kepada perintah Allah untuk ingkar terhadap Islam itu sendiri. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalamullah. Jadi ketika tadi ada penafsiran tentang kata Quran, ya wajar. Al-Quran itu memang kaya dengan ilmu. Satu kata bisa bermakna sampai 80 makna di dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh misalnya, bahasa Indonesia, apel. Hanya memiliki 2 makna apel itu. Bisa upacara, bisa buah. Lainnya nggak ada. Nah, ini kemudian yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa membaca Quran. Ya, jadi Al-Quran itu ketika memberikan tantangan, bukan berarti sebelum Al-Quran ada sebuah kitab yang menggunakan bahasa Arab. Tidak. Ketika Al-Quran menerangkan dirinya bahwa dia adalah sebuah kitab yang kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah orang Arab,
poin yang ingin dia sampaikan adalah memberikan pengetahuan kepada orang Arab bahwa yang datang kepada kalian itu sangat jelas, kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Itu ada datanya. Jadi tidak bisa kemudian dipenggal. Apa kalimat terakhir yang disampaikan oleh Allah melalui Quran ini? Li, kepada kaumi, orang-orang atau kaum atau bangsa ya'lamun, yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Al-Quran itu diterangkan kitabum fussilat ayatu, ya, Qur'anan Arabiyya, kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dijelaskan, yang mana di dalamnya bacaannya dalam bahasa Arab, itu ternyata diperuntukkan untuk kaum yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya, apakah Edi Sidabutari ini termasuk dalam golongan kaum yang mengetahui? Ini dulu yang harus kita jelaskan, minta penjelasan. Apakah betul Edis ini tahu tentang Quran? Atau hanya mengambil kata per kata, kemudian dia cocokologikan, kemudian dia habiskan waktu untuk menulis, untuk buang-buang waktu, sementara membaca Quran aja nggak bisa. Sementara yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran ini, kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan, poinnya di sini adalah liqaumi ya'lamun. Jadi Quran itu hanya diperuntukkan kepada kaum yang mengetahui. Al-Quran tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak mengetahui. Lalu bagaimana kemudian cara untuk mengetahui Al-Quran itu? Ya belajar. Lalu poin apa yang kemudian harus dilakukan untuk belajar? Poin-poinnya yang lakukan seperti umat Islam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Apakah ini dilakukan oleh Edis? Tidak. Jadi umat Islam itu jelas, ya, jelas Al-Quran itu ketika dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa perkataan berat itu? Itu tadi poin-poinnya. Tidak semudah yang diharapkan bahwa mempretelin Quran itu cukup dengan mengambil satu kata. Kata apa yang diambil? Ar-Raqim. Untuk apa? Untuk melunturkan imannya umat. Oh, nggak bisa. Hanya karena Anda menggunakan baju koko, pakai peci putih, kemudian Anda sosok penampilan Islam, lalu kemudian Anda ingin memborbardir Quran. Nggak bisa, nggak bisa. Karena Al-Quran itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Karena umat Islam memahami Quran berdasarkan landasan ilmu. Bukan asal-asal, bukan karena kebencian. Jadi kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa Quran itu adalah sebuah buku yang dibangun dari hasil penyelidikan, kasih bukti di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar satu ayat saja. Belajar kepada siapa? Siapa gurunya? Apa nama bukunya? Di mana dia belajar? Duduk dengan siapa? Lalu kenapa kemudian data-data ini sampai hari ini bisa seabsolut mungkin berkaitan dengan kemaslahatan hidup umat manusia, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan dokter, berkaitan dengan alam semesta dan seterusnya. Semua titik demi titik itu berkaitan. Dari mana sosok Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pengetahuan seperti ini? Sedangkan kita tahu seorang profesor, seorang pakar, ya, berkumpul kemudian menciptakan sebuah karya, saban hari, saban waktu, hari, minggu, bulan, tahun, pasti akan ditemukan cacatnya. Al-Quranul Karim cacatnya di mana? Hanya karena ada kata Ar-Raqim tadi itu Anda katakan cacat. Apa cacatnya? Baca satu ayat. Kalau Anda katakan bahwa di dalam surah Al-Kahfi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Itu jangan kamu ambil raqib. Jangan ambil satu kata itu, tapi ambil satu ayat, ambil satu surah, tadabburi isinya, lalu kemudian buktikan di dalam kehidupan sehari-hari apakah ini bertentangan dengan akal logika manusia. Itu seperti itu. Jadi kalau kemudian kita umat Islam harus bangga gitu loh.
Al-Quran tidak bisa tersentuh, maka orang yang membenci kebenaran, mengambil, mencari, meneliti, lalu kemudian menemukan sebuah kata, yang mana kata itu dianggap bisa menjatuhkan marwah Islam. Subhanallah. Allah kemudian mengatakan kepada kita, Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Kalau kemudian hanya kata Ar-Raqim, kemudian melunturkan kebenaran Al-Quran, tunggu dulu. Kalau dikatakan, oh, kata Ar-Raqim itu sudah digunakan oleh penutur-penutur bahasa sebelum, enggak apa-apa. Emang apa masalahnya? Tapi kan kitab mengatakan itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Oh, memang Ar-Raqim itu sudah masuk dalam komponen bahasa Arab. Apa masalahnya? Oh tidak, Ar-Raqim itu banyak terjemahan. Ada yang menafsirkan begini dan ya itulah Al-Quran. Multi tafsir. Itulah Quran. Multi tafsir. Tapi kemudian harus dipahami di dalam menafsirkan Al-Quran tidak sama seperti menafsirkan harga ikan di pasar. Dia memiliki kaidah ilmu. Kaidahnya baku. Dasarnya ada. Contoh misalnya ketika kita belajar tentang salah satu dari poin bagaimana kemudian bisa menafsir atau memahami kata per kata dalam Al-Quran. Kudu wajib memahami nahwu sharaf. Harus tahu rukun-rukun kalam. Berupa lapas, berupa bahasa Arab. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Dan kata ini bisa memberikan pemahaman. Lalu kemudian memahami bahwa kalam itu ada 3. Isim, fa'il, huruf, dan seterusnya. Penjabarannya demikian. Sehingga umat Islam itu tidak mudah goyah. Kenapa? Karena dalam memahami Quran, pondasinya sangat kuat. Didasari dengan ilmu nahwu, didasari dengan ilmu balaghah, didasari dengan ilmu i'rab, tafsir dan seterusnya. Jadi orang luar sana ketika hanya mengambil kata Ar-Raqim, kemudian melilit-lilit lidah bahwa ini dulu begini, ini dan begini. Oh, nggak bisa. Itu laksana orang buta mencoba mengintip. Dan saya katakan itu. Atau orang sumbing belajar untuk tersiul. Nggak bisa. Al-Quran itu adalah kalamullah yang didasari dengan disiplin ilmu yang harus dipahami dasarnya. Tak bisa. Bagaimana kemudian orang bisa menemukan kesalahan dalam sebuah buku, sementara membacanya pun tidak bisa. Yang muncul kemudian adalah semakin Anda gigih untuk membuktikan Quran itu bukan kalamullah, semakin Anda akan ditertawakan oleh dunia. Itu dari saya. Silakan. Ini saran saya, Bang Edis. Kalau lagi memaparkan jangan terlalu lama ya. Jadi sesuai dengan topik aja. Kalau bisa nanti Bang Edis memberikan contoh kepada kita jika Bang Edis bisa membongkar rahasia Al-Quran. Coba praktekkan kepada kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti apa begitu. Ya dipersilakan Bang Edis. Baik, saya lanjutkan dulu. Saya jalankan dulu. Habis ini nanti kita langsung sesi itu ya. Sesi, kalau bisa nanti ada sesi debat, tapi debat yang tetap teratur, nggak saling serobot-serobotan. Jadi gini, saya tanggapi dulu klaim-klaim dari Zulkifli tadi ya. Jadi pertama, apa yang dikatakan Zulkifli M. Abbas panjang lebar tadi sama sekali tidak menjawab pertanyaan, tapi lebih cenderung kepada merepresentasikan atau mengejawantahkan. Memang ada pertanyaan tadi? Ada. Pertanyaan saya kan arti dari kata-kata yang saya sebutkan itu. Alif lam mim artinya apa? Alif lam mim memang tidak ada artinya kan? Nah, kalau bagaimana? Terus bagaimana kemudian Anda bisa memahami arti alif lam mim? Coba Anda berikan saya arti dari alif lam mim itu apa? Enggak, maksud saya habis ini kita masuk sesi itu. Enggak usah. Pasti gini aja juga. Pasti kamu ngelantur aja ke sana kemari. Masuk ke poin penguasaan kamu terhadap ilmu Quran aja dulu. Alif lam mim menurut kamu artinya apa? Berdasarkan Al-Quran. Silakan. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa alif lam mim ini diduga keras ini adalah diduga. Jadi kamu cuma menduga. Maksud saya habis ini kita masuk sesi situ. Enggak. Saya pengen tahu. Saya tinggalkan Quran kalau kamu mampu menunjukkan arti yang sesungguhnya alif lam mim berdasarkan qiraatul Quran. Silakan. Justru pertanyaan saya itu, apa arti alif lam mim? Apa? Silakan, apa arti alif lam mim? Saya kan sudah bilang. Dia tidak beri makna. Dia tidak diberi arti. Sekarang kemudian kamu mengatakan ada artinya. Kalau ada artinya, tunggu dulu. Bagaimana mungkin Anda katakan di dalam kitabmu ada kata-kata yang tidak bermakna? Anda sedang Tunggu dulu. Saya tanya sama teman-teman Muslim yang ada di sini. Ya, saya belajar sama mereka semua. Sahabat-sahabat, tolong open mic. Saya ingin tahu dari antum apa arti dari alif lam mim. Di sini ada Ustadz Alwan, ada teman-teman yang sudah paham Quran. Silakan. Sebelum saya jawab edisi Dabutar, bantu saya memahami itu.
Silakan. Sebentar, ya. Maknanya itu kembali kepada Allah. Yang mengetahui Ya. arti takdir. Ya, satu-satu jika Iya, ingin saya dulu. ya, Oke. silakan. Ya, supaya Edi Sidabutar jelaskan nanti berdasarkan Quran. Alif Lam Mim itu apa ya? Silakan. Jadi tidak ada tiap-tiap yang tidak ada artinya. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat yang di situ tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Cuma untuk ayat-ayat yang seperti itu masuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Dan itu sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat memang Allah sendirilah yang tahu. Dalilnya Al-Imran ayat 7. Dalilnya Al-Imran ayat 7. Ya, oke, saya tahu itu. Ada di buku saya. Pertanyaannya sekarang bagaimana mungkin Allah di satu sisi mengatakan inilah Al-Qur'an, dikatakan tadi Zulkifli mengatakan Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi di satu pihak dikatakan ada kata-kata di dalamnya yang mutasabihat, tidak jelas. Di satu sisi Allah katakan ini bahasa Arab yang jelas, yang memiliki arti yang jelas. Tapi di satu sisi dikatakan ada di dalam Quran itu ayat-ayat yang mutasabihat. Mutasabihat itu tidak diterjemahkan, itu terjemahannya itu tidak jelas. Mutasabihat itu artinya absurd, tidak diketahui maknanya. Ini menjadi makin kuat satu indikasi bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang menuduh di awal di kehidupan Muhammad dahulu bahwa Al-Quran itu sebenarnya disadur dari orang-orang ajam. Karena itu dicatat di dalam An-Nahl ayat 103 bahwa orang-orang kafir pada saat itu menuduh Muhammad mempelajari Al-Quran dari orang ajam. Nah, salah satu namanya yang dituduhkan Muhammad belajar itu adalah dikatakan di sini, saya bacakan di buku saya, ya. Salah satu nama yang disebutkan di sini menurut para kitab-kitab tafsir, Muhammad itu belajar dari seorang budak dari Bani Hadrami, ya, yang namanya Jabar, ya. Kemudian itu ada dalam hadis, ya, dan juga dikatakan Muhammad Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sirah mengatakan dahulu Rasulullah menurut berita yang sampai kepadaku sering duduk di marwah atau di tenda bersama seorang budak beragama Nasrani bernama Jabbar. Dia adalah seorang budak milik seorang dari Bani Hadrami. Jadi sebenarnya orang-orang pada saat itu menyadari, mereka punya satu semacam kesadaran bahwa bahasa Al-Quran itu tidak jelas, ya, absurd, ya. Kemudian Al-Quran mengatakan bahwa ini Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan. Ya, sebentar. Lisanul Arabi itu artinya apa? Bahasa Arab yang jelas, yang lisan. Jadi begini, saya terangkan sedikit ya teman-teman Muslim. Iya. Jadi bagaimana Anda katakan bahwa Al-Quran bahasa Arab yang jelas, sementara di dalamnya ada kata-kata yang para mufasir sendiri bertengkar. Iya, sebentar. Karena kamu itu Bible kamu itu secara terjemahan, jadi kamu sering terjebak di memahami Al-Quran itu dengan Anda saja terjemahan. Sudah bertentangan dengan Bibi tadi mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada arti bahasa itu dalam bahasa Arab lughat. Kalau bilisanil Arabi itu dengan pengucapan lisannya orang Arab. Bahwa untuk menafsir Al-Quran dibutuhkan cabang ilmu balaghah nausor. Sekarang begini Edis. Sebentar. Jadi begini teman-teman Muslim semuanya. Saya salah satu orang yang sudah mendapatkan buku Edis. Nanti tiap halaman aku kupas tuntas tak orak-arik. Aku udah dapat bukunya. Saya kasih 1 juta setiap Muslim yang bisa menemukan. Oke, baik. Boleh saya bicara sebentar? Silakan. Ini Edi Sidabutar. Saya ada lahan di Kota Makassar, ya, tempat wisata yang lagi marak-maraknya sekarang. Itu milik pribadi. Disaksikan oleh puluhan teman di sini. Saya serahkan sama kamu, lengkap dengan sertifikatnya. Kalau kau mampu menunjukkan alif lam mim dalam arti bahasa Arab itu apa maknanya? Silakan. Bahasa Arab lo ya, silakan. Kan Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Saya minta arti daripada alif lam mim itu apa? Silakan. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa Anda balikan kepada saya? Loh, artinya kamu pun nggak tahu kan? Bagaimana mungkin Allah berfirman? Nggak, sekarang saya tanya, berarti kamu nggak tahu kan? Saya tanya sama kamu, berarti kamu nggak tahu kan? Kamu tahu nggak arti alif lam mim?
Kalau saya tahu itu bukan Apa? Coba itu saya layangkan tempat wisata saya buatmu. Kalau kau tahu arti alif lam mim itu apa, coba silakan. Beri saya waktu menjawab. Oke, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Karena diwahyukan dalam bahasa Arab. Silakan. Sekarang pertanyaannya, kamu harus tanya Loh, dulu. ya saya yang bertanya samamu, Edis, bukan kau yang bertanya ke saya. Kamu kan mau membongkar Al-Quran. Kitab suci saya diwahyukan di dalam bahasa Arab. Sekarang kamu coba berikan arti alif lam mim dalam bahasa Arab itu sendiri. Silakan. Baik, pertama kamu harus tanya kepada saya apakah saya percaya bahwa Al-Quran itu 100% bahasa Arab. Nah, kan masuk ilmu apa ini? Masuk ilmu bulus. Ilmu bulus. Kamu kan sudah dengarkan apa yang saya bacakan tadi. Al-Quran itu diberikan kepada siapa? Liqaumi ya'lamun. Untuk kaum yang mengetahui. Kamu ternyata tidak mengetahui. Artinya kamu tidak memahami Quran itu. Oke, nah sekarang saya tanya samamu, saya kasih kau lahan saya 1 hektar tempat wisata di Kota Makassar ini live loh. Kalau kamu mampu menunjukkan arti daripada alif lam mim dalam bahasa Arab, silakan. Saya kasih kalian 1 juta setiap 1 juta saya kasih kau tempat wisata loh. Tempat wisata tak kasihin ke kamu, lillahi ta'ala. Kalau kau mampu menunjukkan arti alif lam mim dalam bahasa Arab, silakan. Tadi sudah saya katakan, kenapa kamu memaksa saya bahwa Al-Quran itu 100% bahasa Arab? Nah, sekarang coba kamu tunjukkan kepada saya. Sekarang kalau saya tanya samamu, apakah, dengar, apakah huruf A itu bahasa Indonesia? Sekarang saya tanya samamu, apakah bahasa Indonesia huruf A, huruf B, huruf C itu bahasa Indonesia atau bukan? Itu bukan, itu huruf dari Latin. Nah, itu dia makanya aku bilang alif lam mim itu adalah abjad dari bahasa Quran itu sendiri. Terus apa artinya? Kenapa yang lain tidak dikatakan begitu? Kenapa itu makanya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada data-data yang kemudian Allah berikan dengan pernyataan ayat-ayat muhkamat. Ada mutasyabihat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkama kunna ummul kitaba wa ukharru. Itu sudah jelas itu. Uharu mutasyabihat. Ya, saya rada-rada lupa. Kalau salah, tolong Ustadz diluruskan dalilnya. Wa uharu mutasyabihat. Nah, ini sangat jelas bahwa umat Islam itu diberi pengetahuan bahwa ada ayat-ayat yang maknanya kemudian kandungannya jelas dan ada makna ayat yang hanya Allah yang tahu. Nah, lalu kemudian ketika kemudian diwahyukan alif lam mim ini, itu menjadi sebuah pokok ilmu di dalam penjabaran Al-Quran. Contoh misalnya, bagaimana umat Islam memahami daripada bahasa Quran. Umat Islam diajarkan seperti apa yang saya terangkan tadi. Bagaimana kemudian umat Islam tahu tentang kalam. Ternyata di antara dari penjabaran itu kemudian muncul apa yang disebut dengan huruf-huruf yang kemudian diberikan tanda-tanda oleh Allah di dalam penjabaran Al-Quran itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah fenomena fakta yang ada bahwa di dalam mengkaji Quran Allah memberikan tentang sebuah struktur-struktur bahasa yang kemudian disebut dengan ilmu kalam, disebut dengan ilmu nahwu sharaf, di mana di dalamnya ada isim, di mana isim itu ada tanwin, ada huruf yang diawali oleh alif lam dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Allah menerangkan ada ayat-ayat mutasyabihat, itu bukti bahwa alif lam itu berguna kemudian untuk membuka tabir rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, jika kamu ingin membongkar Al-Quran, coba terangkan kepada saya arti alif lam dengan menggunakan bahasa Arab, dalam pemahaman bahasa Arab. Silakan. Ya, ada banyak yang protes sama saya, katanya suara saya dikecilin, terus suara Zulkifli dibesarin. Ini menurut saya emang bisa. Emang bisa gitu di Zoom? Banyak yang ngomong seperti itu. Di komen banyak ngomong gitu. Suara saya kalau emang bisa. Ya, emang bisa di Zoom, ada yang dikecilin, ada yang dibesarin, emang bisa kayak gitu. Tidak bisa. Ada aja tahu ini. Itu asumsi aja Bang, muter-muter. Oke, jadi kita fokus di alif lam inti ya, jangan melebar. Baik. Makanya sudah saya katakan ya. Anda jangan memaksa saya untuk mempercayai bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Lah, terus kemudian ketika Anda kemudian tidak memahami Quran, Anda di luar daripada Quran, mencoba mempretelin dengan ilmu apa? Baik, sekarang saya tanya sama Anda, apakah ada bahasa-bahasa ajam dalam Al-Quran?
Ya coba Anda buktikan. Loh, para ulama sendiri sudah mengakui adanya bahasa-bahasa ajam di dalam Al-Quran. Ya nggak apa-apa, mungkin ada bahasa Aramaik, mungkin ada bahasa Ibrani. Memang kenapa rupanya? Oke, sekarang bagaimana mungkin Allah katakan ini bahasa Arab yang jelas? Nah, karena memang sudah menggunakan bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab itu seperti itu. Kenapa rupanya? Baik, sekarang saya minta sama Anda, dengan segala ilmu yang Anda miliki, nahu, sorof, balago, apa arti rokim? Ya kan tadi saya sudah katakan samamu. Apa arti rokim? Ya, kan tadi saya sudah katakan samamu, rakim itu apa? Bukankah teman-teman juga sudah membuktikan saya menyebutkan arti kata rakim itu? Rumus apa yang Anda gunakan untuk mengartikan rokim? Ilmu apa? Ini terjemahan Al-Quran kata rakim itu sudah sangat jelas di situ. Apa artinya? Para ulama, para penafsir Quran mengatakan bahwa rakim itu pendapat mereka gimana? Beda-beda pendapat mereka. Ya, memang Quran itu butuh tafsir dan penafsiran itu banyak, bukan cuma satu. Terus apa yang Anda permasalahkan? Ini kitab yang jelas, tetapi kalian menafsir. Kalau sudah jelas, Anda tidak perlu lagi menafsir. Terus menurut Anda rakim itu apa? Nah, kalau Anda baca buku saya, ini buku saya. Enggak, saya enggak butuh buku orang yang tidak ada ilmunya, hanya ngoceh. Sekarang enggak butuh buku, saya butuh mulutmu, isi otakmu itu. Coba kau ngomong, rakim itu apa? Keluar kan kata-kata Islami udah keluar. Iya, untuk apa kau tunjukkan sebuah buku sementara kamu sudah berdiri di depanku lengkap dengan otak? Enggak perlu. Saya butuh orangnya langsung. Rakim itu artinya apa menurutmu dalam bahasa Arab? Ya, kalau kalian baca buku The Syrio Aramaic Reading of Quran, menurut buku ini, rokim saya tidak butuh menurut buku itu karena kenapa? Menurut Al-Qur'anku, rakim itu jelas. Ya, batu yang datang yang di dalam surah Al-Kahfi itu ada kaitannya dengan apa yang kau pertanyakan. Kenapa Anda hanya mengangkat satu tafsir? Ada juga tafsir yang mengatakan itu. Silakan dengan penafsiran yang lain yang Anda mau pakai. Silakan. Anda mau gunakan batu tertulis, Anda mau menggunakan gua, silakan aja. Emang apa masalahnya? Apa masalahnya dengan kaidah Islam rupanya? Ar-Rakim itu. Sekarang begini. Untuk mengatakan bahwa itu batu. Apa rumusnya? Ilmu apa? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kepada saya pertanyaan itu, yang saya tahu, kata rakim itu dijelaskan di dalam Al-Quran, itu adalah berdasar terhadap penafsiran para ahli tafsir, itu bermakna batu bertulis. Apa yang membuat itu menjadi batu bertulis? Rumusnya bagaimana? Nah, coba tanya kepada ahli tafsir. Loh, tugas Anda di sini, Anda kan seorang Zulkifli. Nah, sekarang apa yang Anda pertanyakan di situ yang salah? Ada yang salah enggak? Tadi saya sudah katakan kepada Anda teori yang pertama, bahwa orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad di dalam An-Nahl 103 dikatakan, An-Nahl 103 bahkan ayatnya, orang-orang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Quran dari orang-orang ajam. Nah, sekarang Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa, oh tidak, karena Al-Quran bahasa Arab yang jelas. Pertanyaannya sekarang, ada enggak di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Al-Quran itu tidak mengambil dari bahasa lain? Loh, justru Al-Quran mengatakan Quran ini Nah, sekarang ada enggak orang Arab yang mengatakan bahwa kata rakim itu bukan bahasa Arab? Sekarang kalau memang itu bahasa Arab, apa artinya? Kenapa orang Arab Lah kan sudah dijelaskan samamu tadi. Rumus apa yang digunakan menafsirkan bahwa rokim itu batu? Karena bahasa Arab batu itu bukan rokim. Bahasa Arab gunung. Itu penafsiran orang-orang yang mempelajari kemudian linguistik di dalam Al-Quran. Kenapa rupanya? Dan itu bukan hanya satu contoh saja, Zulkifli. Tadi kan iya emang kenapa rupanya? Islamin bukan bahasa Arab. Nah, sekarang saya tanya samamu kembali kepada teori yang tadi yang kamu bawa. Alif Lam Mim itu. Coba. Kepada Nabi siapa Allah pernah berfirman tidak ada maknanya? Tunjukkan. Kepada Nabi siapa Allah berfirman yang tidak. Oke. Sekarang kamu terangkan kepada saya apa makna huruf iod. Jul, kita fokus Jul ke dalam tema. Kamu bertanya, saya tunjukkan padamu bagaimana kemudian di kitab dalam bahasa aslinya ada huruf iod. Itu apa maksudnya? Coba terangkan ke saya. Iya. Jul, saya berusaha untuk tidak kamu bertanya kitab-kitab terdahulu. Saya tanya samamu, kitab terdahulu ada firman yang datang kepada Musa dengan kata iod. Itu artinya apa? Jujur, kalau memang Al-Quran bahasa Arab nangis.
ada kata-kata yang Bang Juma sama Bang Edis, maaf saya potong ya. Ini di live chat pada rame ini, katanya Bang Edis kenapa pakai baju muslim gitu. Katanya apa di rumah juga setiap hari pakai baju muslim. Saya jawab. Ya, jadi teman-teman dulu ya sebelum saya bertobat, dulu saya sempat mendalami Islam. Ya, makanya saya beli baju koko karena di pengajian itu dulu pakai baju koko semua, ya pakai kopiah juga. Tapi saya kecewa ya karena saya tidak mendapatkan ilmu yang saya harapkan dari situ. Akhirnya saya mempelajari Quran secara otodidak. Ya, saya pelajari 9 tahun. Saya dalami Al-Quran, ya dari Al-Fatihah sampai Anas sudah berkali-kali saya baca, sudah saya kupas, tidak ada satu titik, satu koma yang tidak saya kupas di dalam Al-Quran. Sudah 9 tahun. Makanya saya sudah mengeluarkan buku. Oh, pantas saja Anda Edis menyimpang. Anda kasih aku ngomong bentar ya. Dis, itu kan dari 2013, Dis, bajunya masih kamu simpan ya. Terus aku mau nanya, ini kan hari Minggu, nanti kamu ke gereja pakai baju itu nggak? Ya, ini banyak yang protes ini soalnya Bang Edis, katanya jangan pakai. Nggak usah, nggak ada protes, cuma nanya. Itu ini kan hari ini hari Minggu, apakah nanti akan ke gereja? Apakah dia ke gereja pakai atribut ini juga hari ini? Nah, itu dia. Ya, saya ingin menjadi ustadz kalian supaya kalian hari ini saya berikan satu tausiah yang kalian tidak akan pernah dapatkan itu di dalam masjid atau di dalam kajian-kajian. Jurus misionaris ya Edis ya. Ini jurus misionaris untuk belajar dulu. Moderator boleh nimpalin sedikit. Mengaku sebagai ustadz. Kalau baca Qurannya aja nggak jelas gitu, gimana? Ya, untuk apa kalian kalau melancar baca Quran tapi arti alif lam mim kalian bingung? Moderator boleh nimpalin dikit. Siapa yang bingung dengan alif lam mim, Edis? Jur, kamu tadi sudah bilang bahwa itu tidak ada masalah. Tapi nggak apa-apa lah, dia pakai baju gitu artinya dia bangga dengan Islam. Kan itu dia nggak bangga diterangkan kemudian samamu tadi kan, yang memahami itu hanya Allah. Terus kalau hanya Allah yang memahami, masa kau juga ingin paham? Emang kamu Allah? Ya. Sekarang begini, Edis, saya tanya satu kata dari. Nggak, tunggu. Saya pingin tunggu. Saya pingin tahu dari kamu ini. Di dalam kitabmu itu ada tertulis zakar kuda. Itu berasal dari kata apa? Jul, kita punya tema, jangan lari. Enggak, supaya orang tahu bahwa kamu itu memang intelektualnya hebat. Jul, kamu di kitabmu itu ada kata zakar kuda. Itu berasal dari kata apa? Seperti anak kemarin sore, selari-lari. Nah, kan kalau ditanya sedikit tentang kitabmu nangis. Kamu menanyakan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh. Kau mau membongkar katanya Al-Quran. Tapi saya kasih kau tempat wisata, ya, lengkap dengan sertifikatnya, jelaskan alif lam mim, menggunakan bahasa yang digunakan Al-Quran, kamu nggak bisa. Di situ ada gimana tuh? Julio sudah saya kasih buku gratis. Nggak ada cerita-cerita kayak begitu, nggak buku-buku. Saya nggak butuh bukumu. Saya butuh isi kepalamu. Yang saya butuh isi kepala. Dan satu-satunya kristolog muslim yang tidak kau kirimkan bukumu itu saya. Kenapa? Kamu malu. semua hampir kau kirimkan. Saya nggak ada kau kirimkan. Padahal dulu sudah pernah kau minta alamat. Selamat pagi. Aduh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita lihat. Berapa lama belajar Al-Quran nih, Edis? Aki Budak Angon 9 tahun. Ya, Ahi Budak Angon silakan. Berarti udah tahu bahasa Arab nih. Ya, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya ahli berbahasa Arab. Kita tes Bang Budak. Enggak, karena Al-Quran itu kan Terus berbahasa atas Arab. dasar Jadi apa Anda mengklaim bahwa diri Anda itu ahli Al-Quran? Toh bahasa Arab saja Anda nggak bisa, kan ini lucu. Kalau belajar sendiri di situ biasa belajar dengan setan loh, Dis. Ya, saya di mute dan dikeroyok ini. Nggak, gantian ini Aki Budak Angon mau nanya dulu soalnya. Silakan Aki Budak Angon. Iya, izin teman-teman, izin sekali, maaf. Saya bersyukur kepada Allah kalau Islam mengajarkan menutup aurat sedemikian rapi, yang perempuan jangan kelihatan dari selain muka dan tangannya untuk laki-laki ya seperti dipakai di hari ini. Terima kasih Edis ya kepada Islam. Andaikan saja Islam mengajarkan seperti orang-orang di Irian Jaya pakai koteka, mungkin hari ini Anda pakai koteka. Ya, jadi begitulah Islam hari ini memberikan contoh kepada kita semua, ajarannya begitu mulia untuk perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya, untuk laki-laki seperti pakai Edis hari ini. Ini yang saya tekankan kepada Kang Edis. Kang Edis terima kasih
ketika Anda menerima Islam sebagai agama yang baik, seyogianya terimalah keseluruhannya. Adapun yang mungkin belum dipahami, kami pun memahami bahwa kita tidak semuanya akan menguasai semua materi, ya seyogianya dipelajari dan belajar dan bertanya. Mungkin itu nasihat saya kepada Kang Edis, ya. Jadi ke depan Kang Edis, insya Allah mungkin karena Islam itu mengajarkan nahwu sorof, cara baca yang baik, mungkin ke depannya selain pakaian, ya Kang Edis juga harus belajar itu. Mungkin harinya Pak Kang Edis butuh waktu 10-20 tahun lagi untuk menjadi seorang yang insya Allah, gitu ya. Kalau baru 9 tahun, anak saya juga cuma baru bisa baca Quran doang, gitu. Ya, cuma pakaian doang gitu. Jadi belum sanggup untuk menghadapi guru saya Kang Juma ini, apalagi yang lainnya gitu. Ya, jadi tolonglah kalau saya boleh nasihati bersyukur Anda umat Islam menggunakan pakaian seperti Anda pakai. Ya, andaikan saja ini pakai di Irian Jaya atau pakai kotaknya, maaf saya tidak menghina orang Irian Jaya, tapi andaikan itu menjadi adat baik kami, hari ini Anda sedang telanjang di depan kami. Terima kasih Uti, makasih, silakan, terima kasih. Masya Allah terus. Aku tambah dikit. Dis, nanti ke gereja jangan diganti pakaiannya, biar orang-orang teman-teman di gereja kamu tuh tahu gitu pakaian yang benar tuh seperti itu. Oke, Dis. Ya, kita malah lari membahas pakaian ya. Sebenarnya di pakaian ini juga bukan dari ini pakaian seperti ini setahu saya dari Cina. Ya, kita nggak usah lari ke situ ya. Gini, jadi tema kita itu sebenarnya adalah membahas asal-usul Al-Quran ya. Ini Julius sudah saya kasih buku saya gratis, tapi tidak kan umumnya menggunakan pakaian itu kan umat Islam, Edis. Fokus ke pakaian dulu, Edis. Fokus ke pakaian dulu. Edis. Karena simbolisasi Edis, Anda dikit-dikit itu, pamer. simbolisasi Anda. Hah? Edis dikit-dikit pamer-pamer buku Zakir Naik mulu. Loh iya, itu kajian saya selama 9 tahun sudah saya tuangkan di situ. Oh, biar dibilang ke Zakir Naitan ya. Waduh. Luar biasa. Zakir Naik itu bahas Bible loh, gospel. Iya, saya kan. Nah sekarang saya tanya Pak Susakar aja kamu nangis. Keren Pak. Keren. Edis ini keren. Assalamualaikum, Penipunya maksudnya. Debat sama anak sanawiyah aja, santri saya tuh banyak. Edis ini keren penipunya. Ya, persilakan. Boleh saya bicara ini? Minta waktu sedikit. Ucap Tebas ini udah resen. Ya, Dis, gini Dis. Kalau kamu kan sudah tulis kitab tuh. Nah, kalau kebiasaan itu para asatiga, ketika mereka menulis kitab, mereka minta rekomendasi dari para syekh dengan berbahasa Arab. Coba kamu tulis kitab kamu ke bahasa Arab, kirim ke syekh untuk dibantah gitu. Ya, buku saya sedang saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena saya tidak ngerti benar bahasa Arab. Gimana kamu nggak paham bahasa Arab? Kok bisa kamu mengkaji Al-Quran sendiri? Loh, sekarang kalau kebantah, apakah salah bacaan saya? Apakah salah alif lam mim itu salah bacaan? Kan tidak. Nah, gini kayak, kalau kamu sudah pintar mengkaji bahasa Arab, kamu sudah pintar mengkaji Al-Quran, coba kamu i'rab ini. Coba kamu i'rab ini bahasa Arab. Coba kamu i'rab. La ilaha illallah itu i'rabnya gimana? Segala bahasa Arab yang Anda miliki, ya, dengan segala bahasa Arab yang Anda miliki, coba Anda artikan apa itu alif lam mim. Tadi Zulkifli Mabas sudah bilang itu nggak ada artinya. Kita kan kembalikan kepada Allah. Kita berbicara gini nih. Kita berbicara tentang ayat-ayat Allah itu. Semua maknanya itu kalau kita tidak ketahui itu kembalikan kepada Allah. Pemilik firman. Bukan kita menafsirkan sendiri. Kita tidak butuh menafsirkan sendiri. Kita punya Rasulullah yang menjelaskan tentang Al-Quran. Di mana kita nggak pernah ada, beda dengan Bible, nabinya yang tidak ada, masing-masing bisa menafsirkan. Mohon yang teratur ya, yang mau bertanya raise hand. Jadi ini nggak kayak pasar gitu ya. Tolong satu-satu jika ingin bertanya kepada Bang Zuma atau kepada Bang Edis, raise hand aja ya. Jadi kalau nggak tertib saya mute semuanya ini. Jadi siapa dulu nih yang mau bertanya? Ada Bang Ucok Tebas, mungkin mau duluan bertanya. Persilakan Bang Ucok, monitor. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya bangga ini dengan Edis pakai ciri khas, pakai lobe itu ya. Lobe itu pakai apa sih namanya ini kalau di Indonesia ini apa ya Maya? Pakai lobe lah. Udah mirip Zakir Naik saya tengok. Insya Allah dapat hidayah. Begini Bang Edis, saya minta tolong kalau bisa ke gereja. Ya tadi udah disampaikan Prof. Julius ya, udah duluan dia.
pakai pakaian yang serupa lah ke gereja, kalau bisa dibudayakan di gereja seluruh Indonesia seperti itu. Itu yang satu yang terpenting juga saya kira. Terus pertanyaan saya khusus ini tadi kan membongkar Al-Quran. Saya minta tolong Bang Edis itu gurunya siapa? Apa belajar sendiri atau punya guru? Nah, itu saja Bang Edis. Silakan Bang Edis. Ya, jadi sebenarnya saya sudah jelaskan tadi ya. Baju semacam ini setahu saya itu bukanlah dari Arab. Ya, setahu saya baju koko itu asalnya dari Cina ya. Jadi kalau dikatakan tadi tentang ke gereja apa segala macam pakai baju yang sopan, ya sebenarnya kalau ada orang ke gereja pakai tidak baju sopan itu oknum. Dan itu berkali-kali ya para pendeta di mimbar sudah mengatakan kalau ke gereja pakailah pakaian yang sopan. Tapi kan orang ke gereja itu banyak. Ada yang ke gereja cuma pamer emasnya, ada yang ke gereja cuma pamer bajunya. Itu kan macam-macam ya. Ya jadi sebenarnya inti ajaran Kristen bukan itu. Nah, saya ingin kembali kepada tema ya. Gini loh teman-teman, saya ini sama Zulkifli ini kan sudah orang lama, ya. Kalau diskusi zaman baru-baru diskusi, itu topik kemana-mana, kita bahas A yang dibahas Z. Jadi saya pengen kita itu fokus pada tema, kita itu membahas tentang Al-Quran. Nah, kalau memang Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas, kenapa banyak kata-kata dalam Al-Quran yang para mufasir sendiri tidak mengetahuinya? Apa artinya? Tadi dikatakan, oh menurut ini artinya ini, menurut itu kok bisa? Pertanyaan saya Bang Edis, pertanyaan saya jadi jawab dulu. Bang Edis ini belajar tentang Al-Quran, itu ada gurunya atau belajar sendiri? Sudah saya bilang tadi, pertama kali saya mempelajari Islam, saya itu ada dengan ustadz. Ya, saya ke masjid, makanya saya beli pakaian buat menyamakan dengan teman-teman. Nah, ketika saya mempelajari dengan ustadz, itu yang saya dapatkan hanyalah belajar bahasa Arab. Contoh ketika itu kami belajar mengenai surat Al-Ikhlas. Dikatakan dikatakan di situ, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dulu waktu saya belajar itu, dia bilang gini, bukan ahad, tapi ahad gitu. Nah, di situ terus bahasnya, yang kayak begitu modelnya, sehingga saya kecewa. Yang saya dapat ini. Begini Bang Edis. Maksud saya, kalau Bang Edis pakai guru, ya mudah-mudahan itu normal ya. Tapi kalau Bang Edis belajar sendiri selama 9 tahun, kami yakin gurunya itu setan. Kok bisa? Itu Bang. Ya, ini saudara saya nyasar di sini nih. Dis pulang Dis, dicari mama. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum. Ya, saya selesaikan. Nah, ini sekarang giliran Pak Dani nih, ada Pak Dani juga resen. Persilakan Pak Dani. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ini suara? Bisa Pak. Jadi ada beberapa hal yang harus kita tanggapi. Yang pertama, Edis itu berupaya untuk melakukan yang namanya kristenisasi. Makanya dia berupaya untuk menjadi bunglon supaya umat Islam terpengaruh dan terkibuli oleh cara-cara mereka. Di antaranya pakaian, istilah Allah, istilah Rasul, istilah Roh Kudus. Itulah cara mereka untuk melakukan penyamaran, melakukan kelicikan untuk menjadikan umat Islam sebagai pengikutnya. Yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan Edis tadi, Al-Quran itu dari mana? Makanya kalau Anda, Edis, kalau Anda pisaunya tajam untuk mengupas suatu persoalan, maka gunakanlah alat yang tajam. Jangan menggunakan alat pisau yang tumpul. Anda sendiri tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana kitab Al-Quran.
Kalau Anda tidak bisa membedakan mana Al-Quran dan mana kitab Al-Quran, berarti pisau Anda terlalu tumpul untuk membahas Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan la takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Kalau sumbernya Al-Quran jelas dari Sang Pencipta alam semesta, yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sudah jelas, seluruh umat Islam di dunia mengakui. Sekarang pertanyaannya kepada Anda, Edis, sumber kitab Anda itu dari mana? Apakah dari Sang Pencipta alam semesta atau dari hasil pemikiran manusia? Silakan dijawab. Makasih. Baik, ya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang ada satu perbedaan yang sangat mendasar ya antara Islam dan Kristen, di mana umat Islam itu percaya bahwa Tuhan itu menurunkan buku begitu dan lain sebagainya. Ya, konsep-konsep semacam itu tidak pernah ada dalam Bible. Ya, dalam kekristenan ataupun dalam Yahudi tidak pernah Tuhan itu menjatuhkan buku, ya, mengirimkan buku, send down ya, kalau anunya bahasa ininya tuh dikirimkan, diturunkan dikatakan ya. Itu konsep semacam itu tidak pernah ada. Nah, jadi apa sebenarnya yang diberikan kepada nabi, yaitu pemberitahuan. Nah, pemberitahuan itu disaksikan oleh para nabi dan juga disaksikan oleh masyarakat. Perbuatan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga semua peristiwa sejarah itu ditulis menjadi satu buku. Nah, itulah namanya Bible. Nah, itu juga macam-macam isinya, penulisnya banyak, bukan cuma satu orang. Dan itu ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga bisa jadi semacam itu. Ya, sekitar lebih dari 1000 tahun buku itu bisa jadi semacam itu. Jadi bukan Tuhan jatuhin kitab ya, seperti keyakinan kalian semacam itu, tidak pernah ada. Nah, justru yang menjadi pertanyaan sekarang dan berkaitan kepada tema, belum pernah ada ya di dalam sejarah para nabi ada Tuhan berfirman kepada nabinya ABCD, VWXYZ, nggak pernah ada. Tuhan macam apa yang berfirman kepada nabinya tapi tidak ada artinya seperti yang dikatakan Zulkifli. Bagaimana tadi saya sudah jawab sama kamu loh. Bagaimana Musa kemudian menerima perkataan itu? Makanya saya tanya, apa makna kata yod yang diberikan kepada Musa? Nggak pernah ada di situ dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa yod. Nggak ada. Musa yod, P, alif, nggak ada. Terus ketika dia mengatakan yod, he, fab, he, apa makna daripada huruf per huruf itu? Coba terangkan kepada saya. Itu nanti masuk dalam kajian khusus, makanya saya... Kajian khusus sejak kapan kamu mau mengkaji kitabmu? Sejak kapan? Kapan ada waktumu mengkaji kitabmu, kapan? Kita sekarang... Kamu ngaku puluhan tahun kristolog, tapi kapan kamu tampil bahas kitabmu, kapan? Gak bisa, karena kamu malu. Contoh misalnya, ketika saya ngambil 2 kata dari kitabmu, sakar kuda itu berasal dari kata apa? Kok lari ke sakar kuda sih? Nah makanya aku bilang, kamu gak akan pernah mau dibahas kitabmu. Gak mungkin mau. Gak mungkin mau. Saya, kapan? Ya silakan aja tentukan kapan kamu bisa. Kita bahas kitabmu. Oke, saya tentukan jadwal kapan. Silakan chat saya lagi tadi yang ngechat saya. Kita bahas gantian yang Zulkifli tanya kepada saya. Ya, biasanya yang ditanya itu adalah Trinitas. Apakah Yesus Tuhan? Itu saya tunggu-tunggu. Kita membahas itu. Enggak, saya bahas kitabmu nanti. Bukan konsepnya, tapi kitabmu yang akan saya bahas. Saya tunggu. Sekarang kita fokus pada tema dulu. Tadi kapan? Biar disaksikan janjimu, jangan lari. Kapan kita bahas kitabmu? Tim, silakan hubungi saya. Nomor saya selalu tertera di situ. Bahkan siapapun di sini Muslim, karena saya selalu tidak lupa, yang mau menerima buku saya gratis, ya, gratis. Ingat, seperak pun tidak dipungut biaya, 1 perak pun. Terus kenapa bukunya itu bukan fotomu? Kenapa harus fotonya orang? Ya. Kamu udah izin sama Zakir Naik? Judul. Itu ada sampulnya. Iya nggak bukan apa-apa. Foto. Menjawab dan mengcounter Zakir Naik. Oh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya seperti yang dipertanyakan teman-teman yang lain. Artinya kamu lebih hebat ilmunya dari Zakir Naik berarti ya? Sudah pasti. Berarti kamu sudah bisa bahasa Arab gitu? Ya, tidak pernah mengklaim bahwa saya bisa bahasa Arab. Zakir Naik pun tidak bisa. Oh iya udah ketahuan. Bang Juma coba di bahasa Arab. Gak bisa dia bahasa Arab.
Di live banyak yang bilang, coba Bang Edis bisa baca bahasa Arab nggak kalau mau mengkritisi? Oh, kalau membacanya pun nggak bisa dia, nggak bisa membaca dia. Dia lemah, dia lemah. Dasar Dia lemah, udah bahasa Arab lemah. Untuk apa bisa melafatkan huruf-huruf hijaiyah? Dia lemah, dia lemah, dia lemah. Bahasa Arab dia memang nggak bisa. Contoh alif lam. Kebiasaan kualifikasi Oten begitu rata-rata. Belum nyampe ke situ, belum nyampe. Nah ini sekarang ini Pak, ini Aki Bipang nih, silakan mau bertanya. Ya, terima kasih. Ke tema ya. Saya minta ke tema. Ya, terima kasih. Saya cuma pengen menyampaikan aja, Mbak Ustadz Juma. Ternyata si Edis ini hampir mirip sama Ferguson atau Malik. Jadi YouTube-nya itu berbicara kepada hoax, informasi-informasi hoax yang menyesatkan, kemudian merasa dia pembenarnya. Setelah diuji coba, si Edis dan si Ferguson ini rata-rata dia tipikal orang penghujat, gitu kan. Jadi coba aja pada saat dia menjabarkan sekuler-sekuler yang dia angkat itu adalah sekuler-sekuler dari Orientalis Barat, ya kan, Ustaz Juma. Jadi si Edis ini lebih mengedepankan konsep pemikiran Orientalisme Barat terkait misalnya Al-Quran dan sebagainya. Iya, sedikit ini, Bang. Siap, Bang Zuma, lanjut. Iya, jadi tadinya saya pikir orang ini sudah, kan saya ditawarin tuh, mau nggak, apa temanya, dia mau membongkar Al-Quran. Wah seru tuh, ternyata ilmunya masih itu juga ya. Kupikir ada yang luar biasa bongkar Quran, ternyata kayak gitu aja, sama yang kayak dulu. Ya lanjut. Jadi Bang Zuma, Edis ini memang mirip sama Ferguson atau Malik tipikalnya. Yang pertama, yang kedua, dia menampilkan atribut Muslim itu hanya untuk tipikal menyesatkan Islam dengan mengkambing hitamkan Zakir Naik, ya kan? Jadi YouTube konten-konten Edis dan Ferguson ini tipikalnya hoax dalam kategori hoax. Jadi kita tidak usah peduli karena dia tidak menguasai keilmuan dari Al-Quran itu sendiri. Karena apa saya bisa menganalisis? Suaranya hilang. Mana Edisnya? Hilang karena dia menghujat saya itu. Suaranya hilang. Ini Bang Edisnya juga keluar ya? Enggak, ada. Ada. Itu Bang Bipang udah selesai apa belum? Mau dilanjut ke Bang Anas ini yang resen? Aku mau ngomong dong. Oh, iya, Aku juga ngomong. Jadi itu pernyataan saya. Terima kasih. Ya, sama tadi suaranya hilang. Silakan Aki Slayer. Nah jadi gini ya, seperti biasa sebagai penggiat pembantah syubhat dan fitnah terhadap Islam, apa yang dibawakan Edis ini akan selalu ada di dalam biblosnya sendiri gitu. Ini gua akan bawakan satu. Karena banyak juga bahasa-bahasa Yunani purba yang menyerap bahasa-bahasa di sekitarnya gitu. Yang dimana orang-orang Yunani purbanya nggak ngerti. Contoh nih yang paling mudah, Eli dan Eloi diserap itu oleh orang-orang Yunani. Dilihat itu ketika Yesus Yunani ya itu disalibkan, kemudian dia berteriak Eli dan Eloi, orang-orang di sana ngomong apa? Wah, dia memanggil Nabi Elia katanya. Kan gitu, itu pertama. Yang kedua, ini bahasanya Saul Tarsus. Saul Tarsus ngomong, kalau misalnya Ikhwan Fillah lihat ada bahasa gini, masuk neraka lah orang-orang yang pelacur, terus pencuri, kemudian ada pemburit. Nah, pemburit itu diartikan sebagai homoseksual. Padahal dalam bahasa Yunaninya itu berbunyi arsenokoites. Arsenokoites ini nggak ada satupun orang Yunani yang mengerti gitu. Ini Saul Tarsus ini ngomong apa arsenokoites? Oleh Tritunggal di abad-abad kemudian, berarti abad 10 sampai tahun 2021 ya, disebutkan arsenokoitos itu adalah homoseksuality. Padahal untuk homoseksual itu berbeda lagi bahasanya dalam Yunani. Gitu. Jadi tidak ada satupun literasi yang membahas mengenai homoseksual yang menggunakan kata arsenokoites. Itu bisa dilihat ya Ikhwan Fillah, dialog panjang dari apologet Tritung cabang Eropa mengenai arsenokoites. Apakah Edis tahu seperti ini? Nggak akan tahu. Karena bahasa Yunani adalah aib untuk keimanan Tritunggal cabang Indonesia. Aib itu serius. Itulah kenapa mereka lebih menyukai Arab.
lebih menyukai Arab daripada Yunani. Nah itu jadi lagi-lagi apa? Lagi-lagi apa yang disyubhatkan oleh kekristenan malah jadi bom bunuh diri sendiri untuk kekristenan itu, karena Yunani banyak sekali. Itu tadi pertama ada Arsenokoites, belum nanti ada Kamelos, belum nanti ada juga apa ya tadi yang pertama gue sebut itu ya, Eli dan Eloi. Itu kan semua bahasa serapan yang orang Yunaninya sendiri nggak ngerti gitu. Yang orang Yunani ngerti itu satu nih ya, aku kasih contoh baptizo. Baru mereka ngerti baptizo apaan, karena baptizo digunakan dalam keimanan pagan Yunani dan Romawi. Terima kenyataannya, jangan sakit. Nah itu baru ngerti mereka. Nah, jadi baptizo, yes. Nah ini yang resen pada protes katanya, saya udah resen kok. Kaki Slayer Iya. Bentar kok, itu pasti kadrun kan yang ini yang mau ini gue salib dulu dikit. Nah itu mungkin ya, itu ya yang bisa diberikan oleh Penatua ya. Sehingga apa yang disyubahkan oleh Edis, kalau misalnya itu mau dijadikan masalah, maka keimanan Tritunggal yang menggunakan bahasa Yunani pun kena jadinya. Sekian dari Penatua, terima kenyataannya, jangan ngambek, selamat datang di kebenaran. Ya, tafadhal lanjut. Bang Anas, silakan Bang Anas yang udah resen. Tapi dulu ini satu-satu. Aku cuma mau nanya nih, Bang Edis. Udah 9 tahun kan kaji Al-Quran. Itu yang gue tulis di chat itu. Suara saya halo. Suara saya terdengar nggak? Ada. Nah, itu kalau gue kasih bahasa Arabnya ini, roa itu bizaidin. Itu gue ambil dari ayat yang mana itu di Al-Quran? Saya tahu tadi si Siapa ya? Tadi loh. Halo? Iya Bang Anas, pertanyaannya apa? Coba diulangi, suaranya kecil. Apakah suara saya tidak terdengar ini? Suaranya kecil, kresek-kresek. Itu gue cuma mau nanya, itu kalau Bang Edis sudah mengkaji Al-Quran selama 9 tahun tanpa menggunakan ilmu, berarti nggak paham kan? Ini gue kasih nih, roa itu bisa ini ambil dari ayat berapa itu kalau di Al-Quran? Suara saya nggak kedengar. Suaranya noise ini Bang Anas, suaranya noise. Oke, lewat aja dulu dah. Bang Zion Junior, silakan yang mau resen tadi, yang udah resen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Naku. Ini buat Bang Edis, sebenarnya sih ya benar kata yang di Guru Gunda bilang. Sebenarnya berdialog dengan orang-orang Kristen itu ya, Bang Edis, malah menurunkan derajat. Kenapa? Ya, berdebat dengan orang Kristen itu kudu harus meninggalkan akal dan logika. Ya, itu harus kudu. Begitulah ketika Anda mengatakan dia bukan nabi, ya kan? Anda bilang katanya nggak ada Tuhan menerima nggak ada Tuhan memberi firman kepada nabi. Yang Anda bilang berarti nabi menerima firman dari Tuhan, gitu. Di mana-mana Tuhan yang dengerin Bang Edis ya, di mana-mana ya Yesus itu menerima firman dari Tuhannya. Ya, sebelum Anda mengkritis tentang Al-Quran, ya, ini simpel banget ya. Saya mau tes Anda sedikit aja, ya. Ini gampang, pertanyaan gampang. Pohon-pohon apa yang ada 12 ranting, setiap ranting ada 30 daun, setiap daun ada 5 buah, setiap buah 3 di bawah naungan, 2 di bawah naungan matahari. Silakan dijawab, itu doang, simple. Sebelum Anda mengkritisi Al-Quran, itu belakangan dah. Buat saya mau tes. Ya, Anda kan katanya berguru pakai ini yang Zakir Naik. Saya mau tes itu aja, simple. Silakan dijawab. Nah, kan Bang Edis dijawab. Bang Edis. Bingung dia, lagi nyari Google dulu. Kabur dia. Wah. Ada. Jadi, mana mau dijawab atau? Ada dia, ada lagi nyari di Google. Lagi nyari Google kayaknya Mbak. Lagi nyari Google. Simple kok. Nggak perlu dia mengkritisi Al-Quran. Belum nyampe. Dari tadi saya nyimak belum nyampe. Gimana Bang Edis, silakan dijawab. Enggak, katanya suara saya kecil sekali katanya, nggak tahu kenapa. Suara Anda jelas sangat. Sudah jelas kok. Karena kecelapaannya udah jelas kok dari tadi. Hijau nggak bisa setel volume, nggak bisa. Gimana? Silakan dijawab. Pohon apa
yang ada 12 ranting, setiap ranting ada 30 daun, setiap daun ada 5 buah, 3 di bawah naungan, 2 di bawah naungan matahari. Jawab. Nah, makanya Anda nggak usah mengkritisi tentang Al-Quran, belum nyampe Anda ilmu Anda ke situ ya. Tapi Anda sok-sok ini mengkritisi ya kan. Apa yang ada di bawah meja saya? Bang Edis, gimana nggak bisa jawab? Atau mau untuk penanya berikutnya ini saya lempar ke Bang Muhammad. Tanya apa di bawah meja saya juga kamu nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, jangan Anda sok tahu mengkritisi tentang Al-Quran, ya. Itu debat Bang Edis. Gini aja saya tanggapi. Edis nggak punya ilmunya, Bang. Dari Kualitasnya nggak ada, Bang, 0. Edisnya 0 kualitasnya. Tidak usah jauh-jauh. Tahu gimana ini Bang Edis mau penanya berikutnya ini ada Bang Muhammad Prince. Kalimat yang sederhana dalam bahasa Arab. Enggak, si Kores tadi loh, saya tanggapi dulu si Kores tadi. Ya, silakan. Kok banyak yang ngomong kok suara saya katanya pelan-pelan, kenapa sih? Apa di setting dari situ ya? Nggak bisa di setting Bang Edis, nggak bisa Zoom. Udah jelas, nggak ada yang pelan suaramu, kamu aja lagi. Katanya suara saya nggak jelas. Alasan sambil cari-cari di Google. Oke, saya jawab dari Kores tadi ya. Pertama begini. Pertama, jangan mencari remis dengan apa yang tadi diutarakan. Dia bilang kata Eli dan Eloy ya. Itu kalau kita baca dalam konteksnya, memang suara itu tidak terlalu begitu jelas terdengar oleh para orang-orang yang ada di sekitar situ. Makanya ada yang mengatakan, sebagian mengatakan dia memanggil Elia, ada yang mengatakan dia memanggil Allah ya gitu ya. Karena suaranya kan orang-orang itu tidak mendengar atau mendengar samar-samar. Tapi itu walau bagaimanapun itu tetap masuk ke dalam konteks yang logis gitu loh ketika kita membaca itu. Tapi berbeda ketika kita mempelajari Al-Quran, ada konteks-konteks yang lepas gitu, dia bahkan ayat 1 sama ayat keduanya itu nggak nyambung, nggak berkaitan sama sekali gitu loh. Ya, contoh misalnya Lam Mim, ya kan? Di Zulkifli Abbas sudah mengakui itu tidak ada maknanya. Ini akan saya kupas, ini nanti pasti akan saya kaji khusus ini. Jadi Zulkifli mengakui Quran tidak itu ada arti, manusia tidak ngerti apa artinya itu. Yang mengetahui hanya Allah. Bukti bahwa manusia itu punya pengetahuan itu terbatas. Itu ayat mutasyabihat. Bagi manusia ada gunanya nggak kalau nggak ada artinya? Gimana? Ada gunanya nggak bagi manusia? Ada gunanya. Itu makanya ditantang. Ini loh bahasa Arab loh, tapi kau ngerti nggak artinya? Ini bahasamu loh. Al-Quran itu kuwahyukan dengan menggunakan bahasamu, tapi kau tahu nggak artinya? Nggak tahu, itu buktinya bahwa kamu makhluk lemah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan aku. Itu maknanya. Itu makanya mutasyabihat. Kan penggambarannya jelas sudah ada di Al-Quran, Edis. Wa uharu mutasyabihat. Itu sudah dijelaskan oleh Allah. Berarti manusia yang mengetahui ini harus paham bahwa ada titik-titik di mana manusia itu meskipun paham bahasa Arab, ada kemudian yang mereka tidak paham tentang bahasa itu. Itu bukti daripada kekuasaan Allah. Ya, karena makanya diterangkan mutasyabihat itu kan sudah ada jelas diterangkan seperti itu. Karena kamu tidak bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, padahal ada. Nah, coba, oke, saya tanya, kitab apa yang kamu baca sebelum Al-Quran? Kitab apa? Mohon yang lain dulu ya, sebentar ya, sahabat. Kitab sebelum Al-Quran datang yang kamu baca hari ini itu apa? Nah, saya membaca, kitabnya Musa, kitabnya Yesus. Kitab mana yang kamu baca? Masih katakan membaca Taurat dan Injil. Oke, Taurat yang datang kepadamu itu Tauratnya Musa. Ya udah jelas dong dikatakan itu Taurat Musa. Oke, dia menggunakan bahasa apa rupanya? Taurat Musa. Ya. Bahasa Ibrani. Yang kamu baca? Bahasa Ibrani. Yang kamu baca bahasa apa? Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti kamu nggak baca kitabnya Musa? Ya kalau ada kata-kata yang misalnya kurang ini saya baca yang bahasa Ibraninya. Enggak, saya tanya, kamu baca kitabnya Nabi Musa atau kau baca kitabnya orang Barat? Loh, kami tidak seperti orang Islam membaca buku untuk cari amal, baca-baca kata-kata yang tidak kami pahami. Ya, kamu kan mengatakan tanya kepada ahli kitab yang membaca kitab terdahulu. Nah ternyata kau tidak baca kitab terdahulu, kau baca terbitan tahun sekarang yang lebih duluan Quran daripada kitab yang kau baca. Paham enggak?
dalam bahasa saya. Ya itu maksudnya, artinya kau membaca sebuah kitab tapi bukan kitab terdahulu yang kau baca. Kitab terbitan yang sekarang yang kau baca, yang Al-Quran lebih dulu daripada kitabmu. Yang dimaksud ahli kitab itu yang mempunyai kitabnya para nabi. Bukan Kristen, bukan. Kalian bukan ahli kitab, ahli terjemah kalian itu. Harus bedakan itu. Itu ke dalam bahasa. Kalau umat Islam mau bertanya tentang ahli kitab, bertanya kepada rabi-rabi yang mengerti bahasa Ibrani, yang paham tentang kitab-kitab terdahulu, bukan kepada orang Kristen, nggak ada hubungannya. Maka tanya kepada ahli kitab, orang-orang rabi seperti Sadi Akon, tanya mereka, apakah Yotefate itu adalah Allah? Mereka akan mengatakan ya. Tanya kepada orang Kristen, apakah dikatakan ya? Tidak. Tapi di dalam kitab terjemahannya Allah dipakai. Itulah ular beludaknya gitu loh. Orang-orang Kristen Syria membaca Pesita, Injil berbahasa Aram. Nah iya, Kristen Syria. Sekarang yang saya tanya itu kau Kristen apa? Ambon, Papua. Saya dapat ilmu ini dari orang-orang Kristen Syria. Di mana? Berarti kamu itu membaca kitabnya Kristen Syria, bukan kitabnya nabi-nabi terdahulu. Bukan itu yang dimaksud oleh Quran. Yang dimaksud oleh Quran adalah mereka yang mengkitabkan kitabnya Nabi Musa. Alem digunakan untuk memberikan Al-Quran tidak diturunkan dengan menggunakan bahasa Syria, diwahyukan dalam bahasa Arab. Saya minta kamu menjelaskan kata alif dengan pendekatan bahasa Arab. Silakan. Artinya ada bahasa-bahasa yang bukan Arab di dalam. Itu menurutmu. Oke, sekarang apa arti al-hawaya? Ya kan sudah kukatakan kepadamu tadi, di awal saya katakan samamu, memang ada bahasa yang diambil dari bahasa lain yang setara, yang sepadan, yang sama dengan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Caranya, akar katanya juga beda, semua beda kok. Oh, berarti kamu sudah ngerti akar kata? Jelas dong. Oke, sekarang saya minta akar kata dari kata yakulu. Itu aja dulu. Yang paling umum. Coba akar kata yakulu itu apa? Bukan bahasan kita, yang kita bahas bukan bahasan kita, artinya kita tahu. Udah. Ya silakan dengan yang lain. Memang kenapa edisi Dabutar itu sudah bertahun-tahun minta dialog dengan saya tidak mau lagi, karena dia ini begini. Makanya saya ganti namanya Edis Mutar-Mutar, karena kerjanya cuma mutar. Silakan yang lain, nggak cocok dengan saya bang. Silakan. Ya ini Bang Muhammad tadi udah raise hand nih, silakan Bang Muhammad Prince. Itu pertanyaan saya belum dijawab itu Mbak. Yang mana tuh? Yang pohon apa 12, gak usah nyampe ke Al-Quran dulu gitu kan saya bilang. Pohon apa yang 12 ranting, setiap ranting ada 30 daun. Di setiap daun ada 5 buah. Tadi udah dijawab. Di setiap, ya kan 3 kenapa? Pertanyaanmu pertanyaan sirkus. Makanya kamu jangan sok-sokan mengkritisi Al-Quran. Halo. Ya, kamu belum nyampe ilmu kamu, ngerti nggak? Itu udah saya taker ke situ. Ya, kamu pertanyaan simpel, tahu nggak? Ya, pohon itu adalah tahun, ranting itu adalah bulan, ya, buah itu adalah sholat, 3 di bawah naungan matahari, yaitu zuhur, asar. Ngelawak kamu. Halo. Iya kamu tuh ngelawak, kamu ngapain kamu? Ngelawak. Nah, kamu belum nyampe ke Al-Quran, makanya saya kasih pertanyaan itu, kamu jawab. Kalau otak kamu nyampe ke ini, katanya kamu selevel sama Zakir Naik. Hah? Halo. Ketawain kamu, Edis, udah cukup. Saya jengkal pemikiran kamu. Kolong tidur saya. Apa yang ada di bawah kolong tidur saya? Pertanyaanmu aneh aja loh. Kamu tanya itu sama kamu tanya sama Jenda di TikTok tuh. Ya Bang Edis, ini ada yang mau bertanya lagi Pak Muhammad, silakan. Selamat siang semua. Jadi saya kira ketertiban antara yang raise hand dan langsung bicara itu berbeda. Halo? Ya. Didengar suara saya? Bertanya apa Pak Muhammad? Jadi saya dengar mulai awal tadi pembicaraan itu terlalu tinggi. Jadi di awang-awang. Nah, saya mencoba menurunkannya. Jadi lebih membumi ya. Jadi yang saya katakan di sini simpel saja. Jadi pertanyaan saya ingin bertanya
Kalau di sini Edis ingin membongkar Al-Quran, nah di sini saya akan membantu Edis. Jadi pertanyaan saya pada sekalian yang ada di sini, kapan Al-Quran itu diberi nama surah? Yang pertama. Yang kedua, kapan Al-Quran itu diberi ayat-ayat? Karena saya sering bertanya kepada orang-orang Islam dan tidak ada jawaban dari situ sampai saat ini. Dan yang kedua lagi, saya mempertanyakan surat An-Nahl ayat 8, itu di situ Tuhan tidak menciptakan bagal. Tapi di Al-Quran ditulis Tuhan menciptakan bagal. Di situ saya lihat penulis Al-Quran membuat kesalahan. Dan itu saya minta oleh Edis dibongkar. Yang kedua, pada ayat 15, di situ dikatakan Tuhan menciptakan jalan-jalan. Padahal kita tahu jalan itu yang membuat adalah manusia atau kontraktor, bukan Tuhan. Kalau sungai-sungai dan lautan memang gunung-gunung itu Tuhan. Pertanyaan saya begitu aja. Untuk kalian semua yang ada di sini, saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk Bang Edis atau untuk siapa ini Pak Muhammad? Untuk siapa saja yang mau menjawab. Saya kira begitu, karena di sini banyak semua yang bicara, jadi itu bolehlah disampaikan pada Edis dulu, kemudian Zuma atau terus yang lain. Silakan. Baik, jawab ya. Ya, jadi ini sebenarnya menarik sekali ya. Kapan itu diberikan nama surah, kapan diberikan nomor-nomor ya. Kita semua tahu sebenarnya baik itu Bible maupun Al-Quran dulu tidak pernah ada nomornya. Ya kan? Jadi ketika terjadi penggandaan dan ketika terjadi dua orang atau lebih ingin menunjuk paragraf tertentu, maka untuk mempermudah dua orang ini, maka timbullah satu semacam satu alat gitu untuk mempermudah. Jadi tiap-tiap paragraf itu dikasih nomor. Nah, ayat kalau kita kaji, ini sebenarnya juga bukan bahasa Arab asli. Ayat ini dari bahasa Aram yang artinya itu pagar. Nah, makanya ketika ada dua orang atau lebih membaca buku yang sama, di mana di dalamnya itu tidak ada pagar-pagarnya, maka susah bagi mereka untuk menunjuk bagian tertentu. Makanya diberilah nomor-nomor atau ayat-ayat. Nah, ini kalau ayat ini kalau kita belajar dari teman-teman Muslim itu nanti diartikan sebagai tanda. Ya sebenarnya bisa juga sih pagar atau tanda itu juga bisa juga. Tapi itu nanti panjang lebar itu bahasan saya. Nah, kemudian mohon maaf Edis, Anda kan orang Kristen Edis, Anda menjelaskan tentang Al-Quran. Sekarang otoritas Anda itu apa? Potong-potong lagi, ya udahlah. Bisa dipahami? Yang diselak dulu ya, yang tertib. Silakan itu Bang Edis menjelaskan. Ya, di dalam Quran itu banyak sekali juga dikatakan jalan-jalan semacam itu ya. Nah, ini justru pertanyaan saya juga ini, apa yang ditanyakan oleh Saudara Muhammad ini juga. Ya kan? Ini dari mana jalan-jalan itu menjadi satu kekuasaan Allah, satu tanda gitu. Nah, itu menjadi satu pertanyaan, apakah sebenarnya itu jalan? Karena gini, di dalam bahasa Arab kata jalan itu yang benar itu torik. Ya, kata torik jalan itu. Nah, tapi kalau kita pakai di situ headsetnya nggak benar tuh. Headset saya. Noise, headsetnya. Headset saya. Ya, headsetnya. Menjawab, Cepana. Nah, Bang Juma silakan kalau mau menjawab tadi pertanyaan dari Pak Muhammad. Sekarang udah pakai headset udah gimana? Masih noise. Ya, Masih noise. Masih noise. Ya, noise. Oke, Bukan Edis, izin saya menjawab sedikit pertanyaan dari Pak Muhammad. Enggak, itu bukan saya, kayaknya ada orang lain yang dihidupin nyalain waktu saya bicara. Mungkin yang lain di-mute semua. Enggak Edis emang. Halo. Oke, baik. Baik. Ya, sebenarnya bahasa Arab untuk kata jalan itu sebenarnya adalah torik. Ya, tapi kalau kita lihat di dalam Al-Fatihah itu ada kata sirot. Nah, sirot ini kalau kita cari akar katanya ini sebenarnya bukan bahasa Arab. Ya,
Sirot ini asli murni, dia itu dari bahasa Aram. Ya. Nah, kata-kata ini semacam ini juga menjadi satu perbincangan para scholars ya. Sebenarnya di situ itu terjemahan yang tepat itu apa gitu. Maka ini butuh kajian khusus ya. Makanya saya senang ini pertanyaan dari Muhammad ini bagus sekali. Mungkin karena waktunya kurang ini, saya juga ada ada kegiatan. Ya, saya rasa terima kasih dulu. Besok saya akan lanjutkan lagi dan saya tunggu itu ya. Untuk saya dengan Juma, dia katanya mau nanya tentang Bible saya. Ini. Silakan. Ada yang mau bertanya, Bang Edis? Masih ada 5 orang ini. Ada Kang Don. Kang Don. Tapi dipercepat ya. Soalnya saya mau pergi. Ya, Kang Don silakan. Kang Don monitor. Ya. Ya, silakan. Bro Edis itu dari tadi bertanya tentang makna alif lam mim begitu kan? Izin menjawab boleh? Jadi sebetulnya itulah yang menunjukkan bahwa Allah memberikan satu wahyu yang berupa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan memberi satu kodifikasi abjad-abjad alfabet dalam bahasa Arab itu sendiri, alif, lam, mim, seperti itu kan. Toha, Yasin, dan lain-lainnya itu, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran memang terjaga ontentifikasinya begitu. Keaslian kemurniannya itu memang Allah jaga sendiri begitu loh. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun di surat Al-Hijr ayat 9. Seperti itu. Tidak tergantikan 14 abad, tidak terubah 14 abad sejak diturunkannya Al-Quran, itu terbukti sampai sekarang. Bahkan satu huruf pun. Begitu. Masalah arti maknanya, hanya Allah yang mengetahuinya, wallahu alam begitu. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak terbiasa mendikte Sang Maha Pencipta. Kita justru yang harus didikte oleh Sang Maha Pencipta. Siapa kita? Akal kita sebesar apa? Sekuat apa? Semampu apa? Mendikte bagaimana pewahyuan Al-Quran itu harus begini dan begitu. Tetapi kita diberi akal untuk menelaah, mentafsir, dan menjadi satu hasanah keilmuan. Itulah yang terjadi oleh para mufasir-mufasir, sekolah-sekolah muslim begitu. Dan keilmuan, amalannya, dan buku-bukunya itu dipelajari sampai sekarang oleh seluruh dunia. Itu yang harus dipahami. Jadi kemurnian Al-Quran bahkan satu huruf pun, satu penyebutan pun, satu huruf pembacaannya pun, itu tidak tergantikan sejak 14 abad yang lalu. Tetapi sekarang saya mau beri pertanyaan sama Anda, Edis. Jadi sekarang saya tanya deh, kapan Yehosua dibaca Jesus dalam alfabetikal Greek Koine, begitu loh. Bahasa alfabetnya huruf Yunani. Sejak kapan? Anda tahu nggak? Sudah belum? Halo? Tahu nggak? Ya sudah belum? Kalau udah biar saya jawab. Enggak, jawab dulu. Tahu atau enggak? Saya lanjutkan lagi. Ya, pertanyaan Anda sudah salah. Bukan. Anda tahu nggak? Saya pengen tahu kedalaman pengetahuan tentang Bible Anda sendiri. Ya, gimana saya mau jawab kalau gini? Makanya kalau dikasih waktu saya menjawab, biar saya menjawab. Kalau saya nggak boleh menjawab, ya buat apa saya di sini? Kalau Anda belum tahu, huruf J sendiri yang ketika nggak Anda ada, itu di dalam bahasa Yunani tidak tertulis J. J itu logat Inggris. Abad ke-16 nah, satu huruf saja dalam Bible Yunani. dalam kitab suci. Kan ini saya nggak dikasih kesempatan menjawab. Abad ke-16 ada yang menyebut Yesus itu sebagai Jesus, Yesus, Yehosua, tidak ada. Masa ada nama Tuhan tergantikan? Satu huruf ini artinya tidak ada pernah ada yang Bible Anda begitu. Ini gimana saya mau menjawab kalau dia kejang-kejang terus ini? Mempertanyakan ontentifikasi. Ya, silakan dijawab, Bang Edis. Silakan dijawab. Ya, silakan. Silakan. Kapan ditemukannya itu? Tahun berapa harus presis? Baik, saya jawab. Terima kasih pertanyaannya, walaupun pertanyaan salah. Jadi kalau di dalam abjad Yunani itu bukan tertulis Jesus, tapi Yesus, gitu ya. Yesus. Ya, kalaupun ada menyebut Yesus itu kan berasal dari bahasa itu logat Inggris, ya, dan itu tidak menjadi soal.
ini oleh Bible King James. Anda harus tahu sejarahnya itu. King James. Bible King James gimana maksudnya? Nggak tahu. Anda ingin mempertentangkan terjemahan dengan terjemahan? Bukan terjemahan. Bukan terjemahan. Ya emang Anda kan tidak pernah punya original teksnya. Sejak kapan Anda punya original teksnya? Terjemahan King James itu terjemahan. Sejak kapan Anda punya orang Inggris tidak bisa bilang orang Inggris tidak bisa bilang Yesus. Hanya orang Inggris menerjemahkannya Jesus. Kita tidak bisa bilang Yesus. Pertanyaan kualitas. Itu seharusnya saya justru ingin mempertanyakan klaimmu bahwa dalam Al-Quran tidak ada perubahan satu huruf pun. Kalau kamu baca kata jannah, itu di dalam Al-Quran banyak orang bilang, ada yang bilang jannah, ada yang bilang jannat. Yang benar itu tak marbuto itu dia tak atau ha. Ini sebenarnya permasalahan ini itu adalah munculnya huruf tak marbuto ya. Makanya tak marbuto itu bisa kalau ada titiknya 2 dia dibaca tak, tapi kalau hilang dia jadi ha. Nah ini sebenarnya problem semacam ini bisa dijawab ketika kita mencari asal usul kata jannah. Nah kalau kita belajar mengenai akar kata, sebenarnya jannah ini bukan bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab jannah itu nggak pernah ada. Nah, itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani ya, berasal dari bahasa Ibrani. Yunani kalau dipotong terus saya out aja ya. Kalau dipotong terus saya out dulu. Oke, terima kasih. Kalau alif lam mim itu sejak diturunkannya Al-Qur'an itu tidak berubah. Alifnya, lamnya, mimnya itu adalah satu jaminan janji Allah ketika Allah sendiri yang menjaga Al-Quran, autentifikasinya seperti apa, kemurniannya seperti apa, begitu. Nah sekarang saya balik bertanya kepada Anda. Maaf, dipakai oleh Anda itu apa, Bros? Kang Don, orangnya udah nggak ada, kabur. Oh kabur, ini biasa. Begitu. Silakan aja nanti mungkin kalau boleh saya minta izin Uhti Sipana ya untuk silakan Anda narasikan sebagai pengilmuan kepada kami, kepada netizen apa yang bisa Anda sampaikan, komentari apa dengan kejadian hari ini. Mungkin silakan nanti bergantian. Silakan Kang Don dilanjut. Iya, jadi begini teman-teman sahabat-sahabat muslim, mohon maaf ini saya menyimak ya Bunda Juma membahas edis tentang membongkar rahasia Al-Quran seperti itu. Tidak ada yang perlu dibongkar ketika edis itu kita tahu bahwa keilmuannya sudah kita ketahui, dia itu kan sangat mengada-ngada dan berasumsi. Sementara kita sebagai umat muslim sangat mengetahui begitu. Meskipun dengan ya saya pribadi gitu. Sampai sekarang masih mempelajari bagaimana keluhuran Al-Quran dan bagaimana para mufasir itu menerjemahkan, mentafsir Al-Quran itu sebagai hasanah, yaitu yang disebut Bunda Zuma begitu loh. Ketika terdapat banyak penafsiran, itulah kekayaan, ketinggian, keilmuan pewahyuan Al-Quran. Bahkan ketika ada edis bertanya tentang alif lam mim itu artinya apa, ketika kita dapat pengetahuan itu hanya Allah saja yang mengetahui, ya kita samina wa ta'na. Tetapi saya mendapatkan kita mendapatkan tanda juga, dapat pembuktian juga. Apakah alif lam mim itu pernah tergantikan menjadi yang lain, menjadi huruf yang lain, menjadi alfabetikal dari bahasa yang lain? Tidak, karena inilah janji Allah seperti itu. Memang menjaga bahkan dari satu bacaan satu huruf per hurufnya pun begitu. Nah, ini tidak bisa diperbandingkan dengan seseorang yang ingin mengobrak-abrik Al-Quran, tetapi dia buta sendiri dengan kesejarahan, dengan betapa amburadul dan kacau balaunya kitab mereka, Bible mereka sendiri. Nah, ini seperti penjahat mencari teman begitu loh. Jadi orang nista mencari menista begitu. Nah, itulah mungkin yang saya bisa tanya, cuman sayang ya edisnya udah kabur. Dia baik bisa menjawab gitu. Baik, terima kasih. Karena ini ada mungkin raise hand. Ini kesempatan bagi Kang Hadewa untuk memberikan keilmuan kepada kami dan kepada netizen tentunya dengan sekaligus mengomentari apa yang dibahas hari ini. Kang Dewa? Itu Kang Budak.
Ada itu Surya itu. Kenapa Surya? Ini maaf saya mute dulu semua, ini ada yang noise siapa ya dari tadi ya? Ini Pak Muhammad Prince juga itu ditanya muslim atau non muslim, nggak mau jawab itu. Itu Pak Muhammad itu Kristen Pak. Oten Muhammad Prince tuh Oten. Apa yang admit terus ya? Itu Surya Cilegon Banten katanya itu mau menjawab. Silakan. Bang Anas, noise Bang Anas. Ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan dari alif lam mim dan jalan juga yang diciptakan oleh Allah. Lalu yang tadi ditanyakan bahwasannya Allah menciptakan apa itu bagal. Itu sebetulnya alif lam mim adalah kunci dari makharijul huruf yang keluar dari 28 huruf-huruf hijaiyah yang diawali dan mewakili dari 3 huruf itu. Alif dia menggunakan dari tenggorokan, lam dia dari lisan, mim dari kedua bibir. Begitupun melalui hidung. Dari 3 huruf itu mewakili dari 28 huruf. Itulah yang dimaknai dari alif lam mim. Bukan artinya, tapi maknanya. Yang harus dipahami orang-orang yang sok-sok mengerti Quran, tapi tidak memahami apa itu alif-alifan, apa itu huruf hijaiyah. Nah, itu situ saya sangat disayangkan ya. Kalau memang ada yang mau membahas, mengupas kupas tuntas Quran, mohon pada orang-orang yang ahli Quran juga. Begitupun bukan tafsirnya, tapi maknanya. Lalu untuk torik, yaitu torikoh atau apa? Begitupun sirot. Siapa yang bilang sirot itu bukan dari akar bahasa? Harus dibedakan. Sirot dengan torikoh itu berbeda maknanya. Torik itu jalan melalui orang-orang yang seperti kita nih. Kita ini memiliki sirat sendiri. Itu arah atau menuju sesuatu. Tapi kalau torik itu jalan yang dilaluinya gitu. Beda dengan sirat. Jadi harus dipahami dulu bahasa Arab itu banyak arti dan satu kata. Begitupun juga satu arti dan banyak makna gitu. Jadi jangan sampai orang yang membahas tentang Quran kepengetahuannya mentok di situ saja gitu. Itu mungkin yang saya tambahkan. Lalu adapun yang apa yang di surat An-Naml kalau nggak salah, An-Nahl atau An-Naml itu. Yang Allah menciptakan apa itu? Bagal. An-Naml di ayat 8. Allah menciptakan bagal. Bagal dan budak. Itu boleh di-share coba. Ini terjemahnya atau memang dari Qur'annya ini yang dibilang katanya salah cetak atau salah apa? Kalau yang saya sempat tangkap tadi itu katanya tidak ada kata ciptaan, padahal ada di situ di ayat sebelum ini. Yakhluqu, kalau nggak salah itu. Ya betul, wa yakhlu. Wa yakhlu itu kan ciptaan, menciptakan. Iya. Nah, kalau memang terjemah itu dibaca singkat saja dari terjemahnya, setiap manusia boleh menerjemahkan, itu boleh. Mau bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan, terserah bebas, tapi ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau memang mau mengartikan Al-Quran seutuhnya, belajarilah bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Jangan sampai kita itu mempelajari Quran dari terjemah. Itu sangat-sangat dikhawatirkan, bakal ada pertanggungjawabnya. Padahal jelas-jelas bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha sayang kepada seluruh makhluknya. Yang non-muslim, yang muslim, Allah itu sayang. Bahwasanya sejatinya nanti yang non-muslim, mohon maaf ini, kita akan disatukan di alam ruh nanti, engkau semua akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana aku menciptakanmu ruh melalui Islam, melaluiku, kata Allah nanti. Namun engkau di dunia mengingkariku. Itu yang akan pertanggungjawaban. Jadi saya mohon untuk non-muslim, kembalilah ke jalan Allah. Sudah itu aja. Syukran katsir, jazakallah khair. Saya boleh tambahkan sedikit dari penyampaian Bang Surya, kalau dibolehkan moderator. Ya silakan.
Ya, itu apa yang dikatakan oleh Adis tadi, bahwa tampak jelas sekali ya, dia tidak ngerti bahasa Arab. Dia tadi membahas masalah bahasa Arab, ayat itu diambil dari bahasa Aramaik. Memang bahasa Arab, Aramaik, dan bahasa Ibrani itu satu rumpun. Banyak kata-kata yang mirip, satu rumpun, seperti Indonesia dan bahasa Melayu, Malaysia. Bukan dicuplik atau dinukil, bukan. Pertama itu. Kedua, dia banyak tidak mengerti ya. Dia torik itu artinya gugusan bintang, tapi kalau jalan itu torik. Jadi yang panjang i-nya torik. Tapi kalau torik itu gugusan bintang. Ya, jadi itu. Kedua, itu. Ketiga, jalan ini dalam bahasa Arab ada banyak. Ada tariq, ada sirat, ada sabil. Ya, sabil jamak subul. Satu itu. Itu yang. Jadi hadis ini saya setuju dengan Ustadz Zuma. Dia bilang orangnya muter-muter enggak ngerti tapi sok pinter. Dia membahas surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 8 itu berbicara tentang 3 binatang yang sejenis. Khail itu artinya adalah kuda. Wa baghal wal bighal. Bighal itu artinya percampuran antara himar, keledai dan kuda. Perkawinan kuda dan keledai itu namanya bighal. Wal hamir jelas keledai. Litarkabuha wazina. 3 jenis ini penciptaannya wa yakhluqu ma la ta'lamun. Diciptakan kamu semua enggak ngerti bagaimana prosesnya, manusia tidak mengerti. Ada kesamaan dan ada perbedaan di dalam 3 binatang ini. Di sini bacanya terjemahan, bahasa Arab enggak bisa kok bahas Quran. Udah suruh tidur dulu dah di situ. Nanti kalau udah bangun suruh naik sini lagi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya pikir tadi bukan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ini di live chat ada yang ribut. Katanya Bang Juma suruh menjawab pertanyaan Muhammad Prince yang tadi itu, katanya Bang Juma. Pertanyaan mengenai apa sih tadi dia yang ada mengenai surah apa sih itu tadi yang Muhammad Prince itu? Penomoran Uhti, penomoran di Al-Quran, kenapa ada ayat-ayat ini? Mungkin saya aja boleh saya ikut membimbing juga Uhti ya kepada teman-teman Iwan Pilah, terutama mungkin para masyayikh di sini, silakan ikut menjawab atau menjelaskan kepada kami bagaimana cara penomoran itu terjadi atau pembentukan surat itu terjadi. Silakan Iwan Pilah, mungkin barusan yang bicara Pak Fakid sama Pak Ahi Surya, kalau memang ada kemampuan silakan disampaikan kepada kami sehingga kami bisa mendapat keilmuan dan juga netizen di sana. Silakan, Ahi. Kang Dewa, sebentar. Kang Dewa sama Pak Dani mohon kesabaran karena ini Kang Dewa. Ya silakan yang bisa menjawab. Mungkin Bang Zuma mau menjawab. Boleh saya mencoba menjawab? Ya silakan Pak Dani. Jadi di saat 6 bulan sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tepat kalau tidak salah itu sebelum bulan Rajab itu mereka atau para sahabat itu berkumpul untuk melakukan penulisan ayat-ayat suci Al-Quran, dimasukkan ke dalam suhuf ataupun mushaf Isman. Suaranya kecil, Dani. Halo, bisa didengar? Ya. Jadi masalah penomoran itu memang tidak ada. Sampai sekarang kalau di original yang ada di Ka'bah itu, di dalam peti itu yang isinya Al-Quran, itu memang tidak ada penomoran, tetapi ada tanda bulatan. Jadi pada zaman itulah penulisan ayat suci Al-Quran, tetapi ingat, untuk nama surah ada. Nama surah ada,
Cuman nomornya tidak ada. Kapan terjadinya ada penomoran? Itu di saat orang Yahudi yang bernama Munjid pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Dia masuk Islam, dia seorang ahli bahasa yang mengerti dengan tulisan. Maka dikenal dengan kitab Munjid ataupun kamus Munjid. Beliau inilah yang memberikan usulan kepada Utsman bin Affan untuk memberikan penomoran terhadap bulatan-bulatan itu. Nah, bulatan itu yang pertama, bulatannya disebutlah ayat yang pertama dan seterusnya. Itu di dalam segi tarikh Islam itu ada. Itu diceritakan bagaimana penomoran yang dilakukan oleh Munjid tadi, yang disampaikan, diusulkan kepada Utsman bin Affan. Itulah yang dikatakan oleh mereka, mengatakan dan tidak sedikit juga yang terpengaruh oleh umat Islam bahwasanya Al-Quran dibikin pada zaman Utsman. Itu yang terjadi. Dan umat Islam banyak yang terpengaruh itu. Nah, itulah yang kadang-kadang kita sayangkan juga, ada yang terpengaruh bahwasanya Al-Quran dibikin pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Padahal tidak. Penulisan Al-Quran, Mushaf Utsman itu terjadi 6 bulan sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai penulisannya kapan? Maka ditulis, penulisan yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit itu selesai yang namanya Nisfu Sa'ban. Itulah akhir penulisan pertama yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Maka pada bulan suci Ramadan, mereka juga, para sahabat, para nabi, maksudnya Nabi Rasulullah SAW, itu juga mendengarkan bacaan-bacaan yang dituliskan oleh Zaid bin Thabit pada bulan suci Ramadan yang terakhir untuk baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Setelah Rasulullah SAW haji wada 3 bulan kemudian kan dia wafat. Nah, itulah kalau kita ingin mengetahui historis tentang tulisan Al-Quran, kita memang tidak bisa berpatokan kepada Google. Karena Google itu ada yang benar, tetapi ada yang diselewengkan. Makanya yang tepat itu kepada ulama. Ulama yang memiliki original kitab hadis. Makanya tadi saya katakan kepada Edis selalu tumpul untuk membahas Al-Quran. Karena Al-Quran dan kitab Al-Quran itu berbeda. Sama dengan hadis. Hadis dengan kitab hadis itu berbeda. Kalau dia tidak bisa membedakan ini, kita juga menjadi repot. Sekali lagi, menurut yang saya dapatkan pengetahuan tentang penulisan Al-Quran, tentang Fatah, Domah, itu pada zaman Utsman bin Affan yang dilakukan oleh Munjid, orang Yahudi yang masuk Islam. Makanya terkenal sampai detik ini yang namanya kamus Munjid itu terkenal. Apalagi di kalangan pesantren pasti kenal itu. Terima kasih. Ya, silakan untuk Bang Mahadewa nih, dari tadi tangannya udah pegel naik terus. Silakan Bang Mahadewa. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi antara Bang Juma sama Edis ini lumayan cukup adrenalin juga ya. Membutuhkan asupan-asupan sampai dewa aja. Tadi sempat ngutang rokok, ngutang ciki, ngutang beras segala macam, ini luar biasa. Cuma disayangkan orangnya itu udah kabur gitu, udah kabur. Dia menanyakan masuk ya. Dia menanyakan alif lam mim itu dari dulu sampai sekarang, padahal pihak kami sudah menjelaskan. Makanya di sini ada perbandingan kan. Dewa mau menanyakan sesuatu juga, yang bertanya itu kan ada yang sifatnya tidak tahu dan ada yang sifatnya mengetes. Seperti dalam Al-Quran di situ disebutkan alif lam mim. Tapi kenapa di ayat berikutnya itu ada yang namanya alam nasroh? Padahal hurufnya itu sama. Alif lam mim, alam nasroh itu hurufnya sama. Alif lam mim, alam nasroh, terus alam taro kaifafa itu hurufnya sama.
Tadinya mau menanyakan ini, mau mengetes keilmuan dia mengenai ini. Tetapi karena orangnya kabur, bingung juga gitu. Dan ini yang mau ditanggapi, yang mana dulu ya, mengenai soal kritik Al-Quran ini ya, kritik Al-Quran. Tapi sebelumnya Dewa ngasih tahu dulu ke Bang Juma, mestinya Jumbang Juma ini ditulisin. Kalau hewan dilarang masuk, mestinya kan seperti itu. Kita kelimpungan juga ya, kalau misalkan berdiskusi dengan penyesat. Soalnya, jangankan Bang Juma ini siapa sih? Uniripa ini siapa? Bukan siapa-siapa. Bayangkan Abu Jahal. Siapa yang mengajarkan Abu Jahal? Guru terbaiknya langsung Rasulullah SAW. Gagal. Apalagi orang seperti ini. Inilah contoh Abu Jahal di zaman now. Rasulullah gagal. Yesus juga gagal kok. Yesus mencari itu, aku hanyalah mencari domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Bukan penyesat. Kalau penyesat itu udah repot. Dia mau mencoba-coba kritik soal Al-Quran. Dia siapa? Yang cuma mengerti bahasa Indonesia. Dulu, Dewa pernah cerita ya di bab sini. Dulu, ada trio wek-wek. Namanya Abu Jahal, Abu Sofyan, sama Al-Anas bin Malik. Ini bertiga ini mengakui Al-Quran itu benar. Al-Quran itu tidak salah. Karena sombong. Tidak mengakui. Umat sebelah boleh tidak mengakui Al-Quran bukan firman Allah. Boleh. Umat sebelah boleh mengakui kalau Al-Quran itu salah. Boleh. Tetapi ternyata kebenaran di dalam Al-Quran tidak bisa mereka tolak sama sekali. Bahkan Allah menantang itu. Allah menantang kepada seluruh umat manusia. Seluruh dikumpulkan. Makhluk-makhluknya. Buatkan ayat semisal Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah. Sementara trio wek-wek ini. Yang paham akan Al-Quran. Yang paham mengerti bahasa Arab. Abu Jahal, Abu Sofyan, sama Al-Anas bin Malik. Apa mereka sanggup? Tidak sanggup mereka. Apalagi kita yang cuma mengerti bahasa Indonesia doang. Nah inilah yang membagongkan umat sebelah ini ya. Bahkan pada saat Al-Anas mengatakan kepada Abu Jahal dan Abu Sofyan, apakah Al-Quran itu benar? Benar Al-Quran itu. Tapi karena sombong dia itu. Kenapa sombong? Karena Nabi Muhammad itu dari Bani Manaf. Sementara Abu Jahal dari Bani Maksum. Kedua bani ini selalu bersaing dia itu. Ketika mereka bisa mengalahkan lomba berkuda, ini satu sama lain saling mengalahkan. Dan ketika mereka itu luar biasanya melatih yang namanya anak muda untuk gulat, mereka pun bisa menang. Tetapi ketika mereka mengumpulkan masyhab-masyhab Al-Quran, ingin menandingi yang namanya Al-Quran, mereka tidak sanggup sama sekali. Nah itulah kehebatan Al-Quran. Nah inilah yang susahnya itu memang ketika kita diskusi dengan umat sebelah itu, akalnya tidak dipakai sama sekali. Makanya ketika Allah menantang kepada seluruh umat manusia untuk membuat ayat semisal Al-Quran, Allah tahu kapasitas manusia itu seperti apa. Allah tahu kapasitas makhluknya itu seperti apa. Sampai yang namanya makhluknya tidak akan pernah bisa membuat seperti Al-Quran. Allah Maha tahu. Tetapi mereka tidak mau mengakui. Ya, karena orangnya tidak ada, itu aja deh dari Dewa. Kalau misalkan ada, mau Dewa hantem sebenarnya ini. Ya, makasih banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bang Dewa. Terakhir ini ada Uni Rifa nih. Tafadol Uni Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masih ada waktu sedikit? Boleh ya? Oke. Yang pertama buat Bang Dewa, terima kasih pidatonya membuat saya beri bismillah, menggugah hati dan jiwa sampai ke khayangan itu. Luar biasa. Kangen gak sama aku Bang Dewa? Kangen dong. Nah jadi yang kedua, kita umat Islam ini sebenarnya asik ya. Asiknya apa? Jadi kita tuh debat dengan Oten ini sebenarnya ya kalau dibilang gak perlu emosi, saya termasuk orang emosian karena kita manusiawi ya, kita bukan Yesus ya. Yesus aja marah loh ya di bait Tuhan ya. Yang ngacak-ngacak itu aja boleh, masa kita nggak boleh marah. Nah, jadi artinya memang kita berhak memiliki rasa marah, cuman melampiaskan kemarahan itu seperti apa, itu yang perlu kita sama-sama untuk ketika kita mampu menelan kemarahan itu, maka kita termasuk orang yang kuat. Artinya ya justru dengan adanya edis pembuktian kebenaran Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6.
Itu bukti bahwa Al-Quran benar. Nah, yang ketiga saya ke substansi aja, saya coba jawab. Kebetulan alhamdulillah saya pegang buku Ulumul Quran. Ini buku yang memang materi yang sedang saya coba untuk analisa, jadikan makalah tentang pengumpulan Al-Quran. Maka saya termasuk yang senang sekali membahas tentang pengumpulan Al-Quran. Nah, pertanyaan tadi dari siapa? Christian tadi tentang penomoran ayat. Yang pertama, apakah penomoran ayat ini kaitannya dengan benar tidaknya kitab suci dulu? Apa korelasinya? Kita harus tahu itu dulu. Karena perlu kita ketahui beda teman Kristen dan beda dengan umat Islam. Teman Kristen itu bentar ya teman-teman. Oh sorry ya, ada noise. Jadi gini, beda teman Kristen, beda dengan dengan kita Muslim. Kalau teman Kristen itu mereka beriman kepada kitab suci yang ditemukan dengan tanpa nama penulisnya. Kemudian mereka yang membuat bahwa penulisnya adalah Lukas, Matius, Markus. Beda, mereka menemukan kitab. Dan saya khawatir kalau waktu itu saya udah nulis diari dan mereka temukan, saya khawatir saya dianggap sebagai Tuhan juga mungkin, saya nggak tahu ya, karena kalau Islam itu beda. Oke, saya akan sedikit menyampaikan di dalam kitab Ulumul Quran yang buku ini dipakai di fakultas-fakultas Islam sebagai referensi tentang ilmu Ulumul Quran, ditulis oleh Profesor Dr. Haji Yunnahar Ilyas LCMA. Di halaman ke-82-nya di sini dijelaskan bahwa yang pertama sekali Al-Quran itu diulangi bacaannya. Diulangi artinya tidak tersandar hanya pada manuskrip tulisan manusia saja, tetapi diulangi bacaannya. Saya sudah berkali-kali katakan ini berdasarkan hafalan, ini yang tidak bisa dicapai oleh teman-teman Kristen ya. Walaupun pada akhirnya mereka bilang, alah percuma hafal tapi nggak ngerti. Setidaknya umat Islam tuh hafal. Penjagaannya dulu, kita ke substansi penjagaannya. Di dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-75 di situ saya dibaca terjemahannya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya akan tanggungan kamilah penjelasannya. Artinya yang pertama, Allah sudah mengatakan kepada baginda Rasulullah dan kita umat Islam, Allah lah yang akan memberikan izin kepada kita untuk menghafal Al-Quran itu dan menyimpannya di dalam hati Rasulullah dan juga kita para umat Islam. Lalu kemudian tentang makna ayat itu, maka juga akan diberikan tanggungan Allah juga yang akan memberikan penjelasan kepada Rasulullah, tafsirnya, makna ayat itu, konteks ayat itu, kemudian asbabun nuzulnya, maka akan diberikan tanggungan Allah. Artinya ini adalah kerjaan Allah yang akan memberinya kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah itu secara historis, tolong bantah aja deh ya, umat Kristen itu punya data apa untuk membantah? Nggak punya mereka sama sekali, mereka aja nggak ngerti sanad ya, mereka nggak tahu sanad. Nah kemudian Al-Quran ini saya akan bacakan di paragraf terakhir di sini ya. Nabi yang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada para sahabat, baik secara langsung untuk maksud tersebut atau secara tidak langsung dengan mengulang-ulang membacanya waktu sholat. Di samping itu, secara khusus beliau mendiktekan ayat-ayat yang turun itu kepada para penulis wahyu yang ditunjuk khusus oleh Rasulullah. Nah, menariknya di sini, ternyata ayat itu bukan hanya dilafazkan atau dihafalkan, tetapi juga Rasulullah sudah menunjuk beberapa penulis pada masa itu. Di antaranya yang sangat masyhur namanya kita tahu penulis dari periode ke periode yaitu Zaid bin Sabit. Zaman Rasulullah dia juga menulis, zaman Abu Bakar dia juga menulis, zaman Utsman dia juga menulis. Nah sekarang pertanyaan saya, Oten, siapa tuh yang nulis di zamannya Yesus? Ayo, enggak ada kan, enggak tahu kan? Nah jadi kalau kita komparasi apple to apple teman-teman, ini kita harus membuka diri untuk menerima kenyataan ya, wahai teman-teman non-muslim di luar sana ya. Ibarat kata Ibnu Mas'ud, Ka'ab, Zaid bin Sabit, sama satu lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tuh penghafal dan penulis ya, 4 orang nih. Kita komparasi dengan Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes ya. Ketika 4 orang dari kalangan muslim ini menghafal sekaligus menulis dan tidak terjadi pertentangan, artinya gini nih, bukan Al-Fatihah tuh bukan gitu bunyinya, Al-Fatihah tuh 7 ayat, 10 ayat, Al-Fatihah tuh bukan gitu bunyinya, bukan Bismillahirrahmanirrahim duluan, tapi yang duluan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang duluan tuh adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya itu tuh. Nggak mungkin Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali bin Abu Thalib, juga Ka'ab, juga Zaid bin Sabit itu tidak akan gontok-gontokan. Mengingat
Ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat tegas dengan mushafnya. Kalau dia tidak mutawatir, dia tidak akan masukkan. Itu ketegasannya. Nah sekarang Lukas bikin kitab, Yohanes bikin kitab, Matius bikin kitab, Markus bikin kitab. Satu ayat saja dari mereka, ada nggak yang identik? Satu ayat aja. Walaupun ya setelah diselidiki kita akan lihat tuh seolah-olah tuh, kalau saya lihatnya tuh ya kayak copy paste, bukan copy paste ya, kayak disadur gitu ya. Cuman ada nggak sih yang identik di antara 4 ayat ini tentang peristiwa berjalannya Yesus memerintahkan jangan bawa kasut, bawa tongkat, kata Markus. Misal kalau nggak salah ayatnya ada ya, tapi semisalnya begini ceritanya. Kata Markus bilang, kata Yesus nggak boleh kita bawa tongkat. Tiba-tiba Matius bilang boleh bawa tongkat. Itu yang disebut dengan pertentangan ya. Kata Markus bilang boleh, ditentang sama Matius nggak boleh. Ada nggak seperti itu terjadi di dalam Islam? Nggak ada. Kalau ikhtilaf yang di dalam Islam atau maksudnya perbedaan, itu perbedaan yang bukan menjadi pertentangan tetapi saling melengkapi. Sudut pandang yang berbeda itu yang baru melengkapi. Contoh, Ukti Sivana membicarakan tentang rambut Yesus yang warnanya oranye atau blonde. Saya menceritakan tentang mata Yesus yang biru. Kita bicara tentang sama orangnya tapi bicara tentang substansi yang berbeda atau itu baru namanya saling melengkapi atau sudut pandang. Tapi kalau di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu tidak bisa disebutkan sudut pandang berbeda. Orang beda banget gitu ya. Ditentang ayat lain. Nah itu kata Allah, kalau memang Al-Quran ini buatan manusia tentulah banyak ikhtilaf atau pertentangan di dalamnya. Buktikan aja, sudah simple. Nah, umat Islam itu dari dulu, dari ribuan tahun kita nunggu santai-santai. Saya dari dulu nungguin nih ayat-ayat kontradiksi, Edis. Itu loh, kalau kamu bilang tentang bahasa Arab ini tuh kayaknya nyontek bahasa lama. Kayaknya kita enggak ada masalah deh kalaupun memang bahasa Arab itu menyerap bahasa sebelumnya seperti bahasa Ibrani atau Suryani atau apalah. Karena memang kan bahasanya serumpun. Yang lucu itu adalah tiba-tiba Tuhannya bahasa Ibrani, kok kitabnya bahasa Yunani. Orang-orang Yunani kan orang-orang pagan. Lucu kan? Edis udahlah ya, kalau Mak Edis mas saya enggak ini juga. Oke, itu aja dari saya tentang Al-Quran. Karena memang ulumul Quran ini adalah materi yang sangat akademis, yang ilmiah, dan kalau ada yang coba-coba untuk menuju ke kritik teks, maka siap-siaplah dikubur sama kitabnya sendiri ya. Siap, kita itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Uni Rifa atas penjelasannya yang sangat memberikan masuk banyak pengetahuan ya. Khususnya untuk oten-oten, kalau umat muslim umat Islam udah tahu lah semua. Nah untuk Bang Zuma ini ada closing statement Bang Zuma, ini udah mau duhur juga ya. Ya, terima kasih ya saya atas penjelasan teman-teman. Mohon maaf tadi lagi ini siap-siap zuhur. Sebelum saya tutup, di sini ada guru saya datang, beliau kebetulan adalah guru, benar-benar guru saya. Beliau adalah pembimbing saya di dalam memahami Quran. Ustadz Rizal Al-Hazani, beliau ada di tengah-tengah kita. Mungkin saya minta dengan hormat waktunya Ustadz untuk memberikan penjelasan tentang apa tadi itu, pembahasan tentang satu poin aja deh, tentang penyusunan Quran dan tentang kata subulan di dalam surah As-Sukhruf ayat 10 kalau nggak salah yang dipertanyakan tadi si Prince tadi. Silakan Gurunda, dengan hormat saya persilakan, saya minta ilmunya dong, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bang Juma? Alhamdulillah Gurunda, saya sehat baik. Ustadz dia sehat. Dulu juga sama Bang Juma saya ini. Saya tadi di HP saya muncul video Edis mutar-mutar. Saya lihat Bang Juma tadi ngomong Yakulu. Oh mantap ini, saya bilang. Coba juga saya tanya Bang Juma dikit, Yakulu apa ini? Langsung saya diuji ya Gurunda ya, tatakun ya. Nah ini, saya belum bicara konteks ya. Saya belum bicara konteks. Tapi sekarang saya datang ini untuk silaturahim dulu. Silaturahmi dulu sama teman-teman yang ada di MC. Sekaligus saya mengundang teman-teman ke Zoom saya, Al-Sani Channel, yang insya Allah kita sudah ada sekarang, sudah bulan November sudah ada kita. Silakan. Kalau kita bicara Quran, di sana tempatnya kita bicara Quran top. Jadi mungkin Bapak teman-teman sini yang pengen ada diskusi sama teman lain, sama konten tetangga, apa yang persoalannya, insya Allah kita bahas tuntas di tempat saya. Tadi saya boleh nanya, ini nggak campur ya Bang? Campur nggak ini? Nggak campur kan?
Gimana Gurunda? Ini sekarang campur nggak ini kita ini? Enggak. Kenapa? Maaf, ada yang campur nggak ini? Ada. Enggak. Live nggak gitu? Hah? Live dan insya Allah Muslim semua di sini. Oke. Apa Ustadz? Alhamdulillah. Jadi kalau saya punya pendapat tentang Al-Quran kalau dipertanyakan dengan pihak sebelah, kita tidak bisa bawa ayat ya. Nggak level bang. Antara Quran dengan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Jadi Allah nggak bisa didiskusikan dengan makhluk. Masa sih Allah berdebat dengan makhluk? Terlalu jauh. Al-Quran itu dengan kitab lain bagaikan Allah dan makhluk. Jadi kita nggak usah perdebatkan ayat dengan mereka. Kita bicarakan logika aja. Menurut saya ya. Satu, kita nggak usah ngotot membahas, ini kata ini begini artinya, kata ini begini artinya, nggak perlu. Menurut saya nggak level sama sekali. Nggak akan ketemu. Jangankan mereka sama kita aja, saya tanya Yakulu, abang nanya Yakulu. Kalau boleh saya tanya ke abang, coba terangin Yakulu ke saya. Boleh? Gimana Gurunda? Coba tadi abang tanya, saya dengar Yakulu. Nanya Candy. Ya, sekarang tadi itu beliau membahas tentang akar kata tadinya. Iya, makanya nggak percuma. Jadinya saya balik tanya kepada dia apa akar kata daripada Yakulu itu. Nah, mana tahu yang sama. Saya tanya ke abang, coba uraikan ke saya kata Yakulu itu. Saya belum dapat ilmu dari beliau. Nah, kadang sekarang saatnya ke abang nih. Coba uraikan ke saya kata Yakulu itu bang. Please deh. Akar kata dari kata Yakulu. Ya, oke, silakan. Ya, saya belum dapat ilmunya dari Gurunda, gimana itu? Kalau kita belum nggak baik tanya orang. Ya, dia tadi membahas ini Gurunda, dia bahas akar kata, makanya saya tanya. Iya. Oke, sebentar aja. Kalau saya mas tetangga Asmana, coba 4 poin atau 5 poin bang. Kita nggak usah bicara materi ya. Sekarang bicara poin per poin. Tadi Mbak Maripa sudah bagus itu ya. Itu bicara bahasa dulu. Bahasa apa kitab ini? Nggak mungkin Mbak. Kita simulasi lah. Mungkin waktu tersingkat ya mau zuhur. Satu aja bahasa. Coba pakai bahasa Padang, saya orang Padang. Saya buat cerita tentang rumah saya. Agak 3 halaman ya. Cerita bahasa Padang. Lalu pindahkan ke bahasa Sunda. Cerita yang saya tadi, rumah saya, pindah ke bahasa Sunda. 3 halaman, jangan usah banyak-banyak. Lalu dari bahasa Sunda, pindahkan ke bahasa Makassar, bang. Nanti bahasa Makassar itu diadu dengan bahasa Padang. Mungkin udah jauh menyimpang itu. Bahasa menentukan sekali. Makanya kalau bicara bahasa, teks asli kan mereka nggak berani, bang. Kenapa? Memang nggak ada, nggak punya mereka. Bahasa Al-Quran itu tinggi, bang. Bahasa 1500 tahun yang lalu. Saya orang Padang. Bahasa Hamka itu 1900, 1 abad yang lalu. Banyak orang nggak paham sekarang, saking tingginya bahasa Hamka itu. Itu baru Hamka, yang sempat saya baca-baca. Sekarang anak-anak sekarang nggak bisa baca bahasa Hamka. Contohnya, bang, bahasa kan banyak bahasa metafor. Saya kalau sama orang tua saya dulu minta duit, ibu, duit bu. Apa jawab ibu saya? Nak, jangan minta sisik ke lembek, nak. Jangan minta tanduk ke kuda, nak. Katanya. Itu artinya apa? Kalau anak sekarang, apa itu? Katanya. Dia bertanya apa? Padahal dia mengatakan, saya nggak punya duit, nak. Kuda nggak punya tanduk. Ini bahasa-bahasa seperti itu banyak dalam bahasa Quran. Bagaimana kita menerjemahkan kalau tidak pakai bahasa asli? Satu lagi, ya misalnya bahasa Indonesia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Coba terjemahkan bahasa Inggris dan bawa ke Inggris. Mungkin tahu orang Inggris kita sama tinggi semua. Karena itu bahasa metafor. Jadi sekali lagi nggak usah bicara teks kepada mereka. Percuma. Ludah ini berbusa dalam Quran juga banyak. Percuma itu. Dan mereka tidak akan percaya. Jadi mungkin menurut saya kita bahas saja bahasa mereka apa. Udah mereka akan malu sendiri tuh. Mereka bagaimana cara berargumen kita membuktikan bahwa bahasa asli penting. Mereka akan ngotot mempertahankan kitab seperti itu kan terjemahan. Abang menyerangkan bahasa terjemahan betul itu, serang itu terus. Pertahankan. Nah, untuk itu kita bisa menuraikan kata asli kita. Nah, situ baru kita perlu kata yakulu itu apa akar katanya. Tatakun itu apa akar katanya. Nah, nanti kita bisa bahas itu kata tatakun, kata subulan, kata yakulu, beres bang, tuntas kita bahas nanti itu. Nah itu satu. Yang kedua, saya mengundang abang ini udah rindu saya terus terang ya. Sebenarnya tadi pengen saya kita kolaborasi sama saya ayat. Jadi abang minta ayat apa ke saya, nanti kita bahas. Kita join di depan, tadi di Zoom saya atau di Zoom abang. Saya cari waktu yang pas sehingga kita membahas Quran, sehingga itu bisa dijadikan bahan sama yang lain. Saya nggak mau berhadapan dengan mereka itu percuma, karena dia mau unsurnya penghinaan, bukan unsurnya pencari kebenaran. Kan ada dua kemudian bang.
Kalau dia membahas Quran ada dua kan, saya bilang dulu pertama, satu mu'alaf, dua malu, pulang dengan rasa malu, karena yang dua rekannya salah semua. Mereka nggak mungkin bisa membahas Quran, nggak mungkin dong. Jadi kalau kita layani mereka, ya orang ngomong ngalur ngidul, orang mabuk, masa dilayani. Apalagi ya di sana nggak ada bahasa sekali, nggak ada pahamnya tentang Quran sama sekali. Nah itu kita layani pula kan, habis energi kita. Nah itu dari saya Bang ya, dan lainnya mungkin nanti karena pengenalan aja. Kapan-kapan ada waktu, ya silakan kita nanti saling kontak Bang. Saya sapa dulu Mbak Ripa. Mbak Ripa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Mbak Ripa, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sedikit menanggapi apa yang Ustadz tanyakan tadi. Kita di dalam kaidah bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab memang sama lah seperti bahasa Indonesia. Orang kita aja yang lahir di Indonesia masih memiliki mata kuliah, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ginilah, apalagi kita sekarang ini membaca kitab-kitab yang datang dari bukan bahasa yang kita ada di situ sejak lahir gitu. Jadi kalau bilang goblok sekali ketika ada orang yang bahasa Indonesia saja dia juga salah paham. Contoh, aku dan Bapak satu. Kemudian di ayat lain Yesus mengatakan jadikanlah mereka satu seperti engkau dan aku. Mereka aja bisa salah paham menafsirkan bahasa Indonesia. Konon lah mereka mau mencapai bahasa Al-Quran. Cuma sedikit tadi kebetulan nih saya mau pamer ilmu sikit lah. Gak apa-apa kali ya. Saya kebetulan belajar nih Bang Zuma. Alhamdulillah Bang Zuma, Allah berikan kita guru-guru yang luar biasa. Kebetulan juga kalau Allah izinkan saya belajar bahasa Arab dan bahasa Ibrani dan Masya Allah hal yang sangat membahagiakan bagi saya. Di situ saya dibukakan mata saya bahwa pada dasarnya bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu benar-benar secara gramatikanya ya 11-12 deh gitu ya, walaupun ada perbedaan. Nah, kayak orang Malaysia dengan Indonesia. Nah, terkait tentang Yakulu tadi nih, sedikit ilmu ya saya cuma tahu itu aja sebenarnya, makanya saya berani bicara. Mau dibahas di sini. Sedikit aja. Jadi orang oten itu harus paham bahwasannya ketika dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab satu kata itu bisa berubah menjadi banyak makna. 300. Itu yang disebut dengan ilmu morfologi atau ilmu sintaksis. Kita punya kaidah ilmu. Apa mereka paham itu? Iya. Apa mereka paham itu? Enggak. Dan apakah cuman bahasa Arab seperti itu? Tidak. Bahasa Ibrani juga begitu. Kalau bahasa Arab mengenal istilah masdar akar kata, bahasa Ibrani mengenal istilah sores akar kata. Dan kalau bahasa Arab mengenal istilah fiil atau wazan, dalam bahasa Ibrani mengenal istilah binyan atau pa'al, binyan pa'al dan selanjutnya. Wazan dengan binyan itu kurang lebih hampir sama, hukum kaidahnya. Ketetapannya itu sudah ditentukan. Contoh, kalau laki-laki harus begini perubahannya. Sama, itu yang terjadi juga seperti terjadinya perubahan fi'il mudhari, fi'il madi, present tense, future tense. Itu ada dalam bahasa Ibrani, tapi Edis tahu nggak itu? Adinda Ripa. Jadi nggak tahu Edis. Adinda Ripa. Kalau yang ditanyakan Guru Data itu kan Yakulu bilang kan, Yakulu. Itu akar katanya dari 2 huruf apa 3 huruf? Kalau sejauh sebodoh pengetahuan saya itu memang sulasi mujorat dua ini jadi, setahu saya gitu. Spesial ya. 2 huruf ya. Cuman itu lagi Bang. Sini. Saya kan nggak tahu. Ini saya cuman yang memahami makanya aku bilang hati-hati ada beliau. Ngapain masuk lagi ke situ? Nggak apa-apa, kita pilih ulama saja berbeda, ulama saja banyak perbedaan. Bukan gini, ulama saja banyak perbedaan. Kan saya bilang sebodoh pengetahuan saya taunya itu. Saya kan lagi proses belajar juga Bang Zuma. Baru aja bab pertama masuk. Bang Zuma kan tahu. Jadi kalau ada yang ketika perbedaan dengan Ustadz Rizal, ya boleh enggak. Maksudnya kalau ada perbedaan saya dengan Ustadz Rizal itu pasti karena kefakiran saya. Pasti ya, nggak ada beda. Gitu. Jadi kalau saya tahunya itu. Asal jangan dibilangin nenek mukibir aja sih. Sulasi mujorat. Sulasi mujorat berarti itu 3 akar kata. Kalau sulasi mujorat. Tapi begini, bahasa Arab. Sulasi kan 3. Itu aja dulu. 1, bahasa Arab berbeda dengan bahasa Quran. Bahasa Arab itu bahasa Arab yang sekarang ya, yang tahu. Yang bahasa Quran itu bahasa tinggi.
Banyak peserta Oh, iya. saya, ada peserta saya orang Arab. Pak Rizal, ada yang tinggal di Arab 7 tahun, orang Indonesia. Pasti bahasa Arab. Tapi begitu Quran, belang bentong. Belum tentu Berarti bisa. bahasa Quran tidak sama dengan bahasa Arab. Dan banyak juga di Arab orang nggak paham Quran. Nah, saya sendiri juga nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau Quran, ayo mari kita diskusi. Jadi bahasa Arab. Apaan? tidak sama. Rijal apaan? Ustaz, Pak Juma mungkin kita tutup dulu acara kita, baru kita ke Ramatan. Oh iya, Saya mau selesai masalah. Mohon diperhatikan ya, biar kita lebih enak. Oh iya, masih live ini ya. Tutup dulu mungkin. Halo, aku Closing live di dulu, tempat Bang closing, Ahi, Juma. baru diselesaikan. Halo, aku mau pansos sama Halo, Bang Juma. Pak Juma, kita pamit. Bang Budangon, karena saya juga Baik, Gurunda, makasih banyak waktunya, Gunda. Oke, nanti Nggak, kalau tutup Bang dulu, ada nanti waktu saya dilanjut lagi gitu maksud saya. Kita lanjut di Zoom saya, Bang. Gimana? Insya Allah, Gurunda. Nanti kita tandang ya berdua ya. Zuhur nih. Ya, oke. Atur lah. Sekarang ini kan sekedar silaturahmi dulu lah. Ya, sip. Belum ada konsekuensi hukum sama sekali, belum ada. Hanya kangen sama Bu Ripa aja, kangen sama Bang Budangon aja, kangen sama Bang aja. Itu aja dulu. Karena saya mungkin agak sibuk juga di grup saya, di tempat Zoom saya yang banyak sekarang pesertanya. Dan informasi, bagi teman-teman yang memahami gramatika Quran, silakan masuk ke Zoom kami. Yang saat ini sangat luar biasa banyak peserta dari dunia kesehatan. Dari para, mungkin saya katakan bukan profesor-profesor sekarang masuk ke kita dan mereka betah di situ. Karena mereka ingin menggali Al-Quran dari sisi kesehatan. Insya Allah banyak sekarang. Silakan. Baik. Oke, Terima kasih Bang Budangon dan teman-teman. Kamu pamit dulu. Ya. Bang Joma, salam kangen Baik, sama baik, Bang Joma. Gurunda, baik. Andaikan Sehat, ini sehat di darat, selalu. saya mungkin perlu abang-abang. Nanti karena di Masya Allah. darat ya mungkin ya sampai sini aja ya. Baik, Gurunda, baik, baik. Bang Juma. Baik, mungkin kembali Uti Sipana untuk silakan untuk Ahi Juma mungkin menutup atau gimana, silakan. Atau Pak Kores mau silakan. Baik. Pelannya, jadi Bang Juma bagaimana ditutup aja langsung Bang Juma closing Ya, statementnya. ditutup aja, Ukti. Oh, udah tutup aja. Ya, satu pengantar penutup boleh dari saya. Untuk closing Sebelum- ya, Ahi, closing dulu, closing bagus kan. Silakan. Baik, baik, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dimanapun antum berada, bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini, saya hadir dan kemudian ada Edi Sidabutar, itu karena dia mau membongkar Al-Quran, tetapi pada poinnya ternyata tidak bisa memberikan apa-apa. Seperti dulu, zaman FB, zaman WA, kemudian di Zoom juga ternyata kemampuannya hanya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita kembali mengkaji tentang kitab mereka dengan metode yang digunakan terhadap kitab kita, hancur, lebur. Intinya, apa yang dipertontonkan oleh Edi Sidabutar itu justru menjelaskan apa yang kemudian Al-Quran terangkan. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Jadi dia hanya ingin kita ini kembali ya, orang-orang yang beriman itu menjadi kafir ya, karena mereka dengki dan iri hati terhadap kebenaran Al-Quran. Mereka mau, orang ini mau, kemudian kita itu meninggalkan Al-Quran dengan cara apapun dia lakukan, termasuk dengan cara yang kita saksikan bersama. Kemudian terkait dengan tiba-tiba munculnya ada sosok penanya yang tadinya aku pikir Muslim, ya, yang membawa-bawa nama Muhammad, siapa tadi itu, bertanya tentang siapa yang menyusun ayat gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita menyadari sebagai seorang Muslim bahwa ulama-ulama kita mengajarkan dan meyakini, bahkan secara histori kita belajar, metode penyusunan Al-Quran itu sebenarnya sudah dimulai sejak masa Rasulullah Muhammad SAW itu masih hidup. Jadi beliau yang mulia, selain mengajarkan bacaan, selain memahamkan bacaan, selain memberikan pemahaman ayat-ayat suci Al-Quran, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana letak ayat-ayat Al-Quran tersebut nantinya di dalam Al-Quran. Hanya saja para sahabat, pada masa itu, Al-Quranul Karim masih dalam status pewahyuan, belum dibukukan menjadi sebuah buku sebagai kitab seperti yang ada sekarang. Apa sebabnya? Karena Al-Quran itu tidak kemudian diwahyukan sekaligus. Wahyu pada masa itu masih diwahyukan, masih berangsur-angsur diberikan kepada Rasul Muhammad SAW semasa beliau hidup, sehingga apa yang diinginkan kemudian penanya, dia mau supaya ada pembuktian
bahwa ayat-ayat itu disusun secara seperti yang ada sekarang yang kita temukan dalam Al-Quran itu pada masa Rasulullah. Jadi salah satu alasan mengapa Al-Quran tidak langsung dibukukan, disusun ayat-ayatnya pada masa itu, karena wahyu masih belum selesai diwahyukan selama Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sedangkan jika penulisan Al-Quran langsung dilakukan pada masa itu, ya, maka kitab Al-Quran akan terus mengalami perubahan. Kenapa? Karena adanya ayat atau wahyu yang baru kemudian diwahyukan. Karena itulah kemudian proses pembukuan ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak dilakukan pada masa Rasul Muhammad SAW. Akan tetapi, poinnya tolong dicatat. Akan tetapi, ada beberapa sahabat yang memang sudah ditugaskan secara spesial khusus untuk mencatat setiap ayat dan wahyu yang diturunkan. Contoh misalnya Sa'id bin Zabid, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Mereka ini menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagai media yang digunakan saat itu untuk kemudian mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini datanya valid. Ini datanya valid. Jadi ketika ada yang bertanya, siapa yang menyusun? Rasulullah sendiri yang menyusunnya. Namun belum dibukukan pada masa itu. Kenapa? Karena masih dalam proses pewahyuan. Itu poinnya. Kemudian kalau hal ini juga ditanyakan kepada mereka, siapa yang menyatakan kepada Lukas, Tepolius yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita tentang kita. Siapa yang menanyakan itu? Siapa yang menyampaikan itu kepada Lukas? Pernahkah Yesus mengatakan itu kepada Lukas? Tidak pernah. Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Zabid adalah orang yang satu piring dengan Rasulullah. Lukas mana pernah bertemu dengan Yesus. Sementara satu poin yang mereka tidak sadari adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yesus yang mengatakan itu. Artinya harusnya yang dituliskan dalam kitab suci mereka, itu adalah semua yang disadur dari mulutnya Yesus. Nah pertanyaannya, apakah Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Nggak pernah. Berarti apa yang dituliskan Lukas bukan dari firman yang diterima oleh Yesus. Yang Yesus katakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kapan Yesus menyampaikan ini kepada Lukas? Nggak pernah. Lalu kemudian di dalam surah As-Zukhruf tadi ya, yang diterangkan kemudian, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Tapi di situ dikatakan subulan. Allah menjadikan jalan-jalan katanya. Kapan Allah itu turun ke bumi membuat jalan? Subhanallah. Ketika Allah menerangkan alladzi ja'ala lakumul ardh mahdaw wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun, bagi kita yang memahami Quran sangat mengetahui bahwa Allah menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagi manusia, dan dia juga yang menjadikan jalan-jalan di atas bumi untuk agar manusia itu mendapatkan petunjuk. Nah ini mau dimaknai kemudian jalan ini adalah jalan raya boleh, mau dimaknai sebagai jalan yang diberikan kepada para nabi untuk kemudian ditunjukkan kepada kaumnya juga boleh. Apa yang bertentangan? Allah memang yang menciptakan semuanya. Beliau Allah yang kemudian menghamparkan dunia, menghamparkan bumi, menghamparkan alam semesta ini. Beliau juga yang memberikan inisiatif akal kepada manusia agar manusia kemudian berkarya, agar manusia kemudian menciptakan tol, menciptakan jalan raya. Artinya apa yang ada di dalam Al-Quran, allati ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun, tidak ada yang bertentangan. Berarti Allah yang menciptakan jalan. Ya betul. Nah sekarang pertanyaannya, di mana Allah turun mengambil skop, mengambil semen? Enggak seperti itu dalam kajian Quran. Nah karena itu kemudian sangat disayangkan si Friends tadi itu, ya tiba-tiba dia keluar setelah kita ingin dialog dengan dia. Mudah-mudahan ada teman yang bisa menghubungi beliau, kita hadirkan beliau untuk kita tanya jawab tentang apapun yang terkait dengan agama. Karena saya rasa beliau ini murtadin. Sekira begitu dari saya, para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Ya dari tadi saya ada mencatat beberapa poin-poin, kemudian terkait dengan apa yang dipertontonkan edisi Dabutar itu justru membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran tidak bisa tersentuh oleh apapun. Kekuatan apapun yang ingin meronok Quran, subhanallah, justru membuktikan bahwa mereka ingin kita meninggalkan Quran, tapi itu mustahil adanya. Sekira begitu para sahabat, teman-teman, saya terima kasih banyak telah hadir di sini menemani saya. Antum semua luar biasa. Saya hanya bisa mendoakan kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kesehatan kepada antum semua bersama dengan keluarga. Saya akhiri, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma.
Saya ada masukan dikit ini Bang Zuma. Ya Ustaz. Jadi mungkin kita kalau perlu kita bahas aja di Zoom-nya Bang Zuma supaya mereka juga memahami ada 3 kata di situ, ada kapan Al-Quran menggunakan thoriq, kapan Al-Quran menggunakan sabil atau subul, kapan Al-Quran menggunakan kata sirat. Sehingga ini juga pencerahan buat saya sendiri, buat teman-teman Muslim juga agar memahami. Contohnya, wa anna hadza sirati mustaqima, atau ini yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya. Wa anna hadhihi sirati mustaqima fattabi'uni wa la tattabi'is subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ini ayat luar biasa Bang Zuma. Kalau kita mau bahas masalah ayat ini, wah luar biasa. Ini banyak, ada 3 kata. Kita undang satu narasumber membahas 3 perbedaan ini. Jadi tidak rancau Muslim ini memahami makna sabil, thoriq dan sirat. Ini usulan dari saya. Saya pikir cukup begitulah. Mohon maaf. Iya Ustaz. Karena itulah kemudian mohon maaf, terima kasih banyak atas masukannya. Karena itulah kemudian saya minta kepada sahabat-sahabat yang lain untuk menghubungi si Prince itu untuk supaya masuk kita bahas ini. Kita kulitin data-data yang ada dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan terjemahan Indonesia Jalan atau petunjuk. Betul. Ya, baik Ustaz, Baik, Masya Allah. Silakan Adinda, ini kalau mau ditutup silakan. Ya, Bang Zuma, terima kasih Gurunda atas penjelasannya dan pengetahuannya. Jadi kita di sini semua dapat banyak sekali ilmu pengetahuan ya dengan ada diskusi ini. Jadi jelas bahwa ini Edis ini cuman sekedar ini aja ya, berbicara besar aja, omong kosong aja gitu, bisa membongkar Al-Quran. Ternyata kulitnya aja juga nggak tahu gitu, apalagi isinya gitu kan. Nah jadi saya akhiri aja dan untuk tema berikutnya nanti akan ada diskusi lagi. Pada malam hari ini akan ada diskusi dengan tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda. Jadi saya akhiri dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda dan juga guru-guruku yang lain semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Saya kalau ada bincang-bincang santai sebelum ini nanti ini live-nya di anu dulu. Nanti saya sudah mati ya. Mungkin ini ya dari saya masukan aja tambahan kalau diizinkan oleh moderator.